anakan lu Charlie. Udahlah, Nah, ini. biarin aja lah, udahlah. Males ah dengerin. Ini Ini ya, kurang ajar kamu juga loh. dibiasakan di dalam agamamu. mulai bawa-bawa mengatakan agama. kan mulai bawa agama fitnah yang nge-record lebih siapa kejam coba? dari pembunuhan dan Yang kamu nge-record siapa sembarangan coba? memfitnah. Kok nyalahin Kali agama keluar orang? aja lah. Kamu Udah nyalahin keluar aja. Lu berdusta demi nama Kristus lu. Kamu itu fitnah itu sesuai nggak dengan ajaranmu? Marah-marah mulu lu, Sesuai dasar nggak tukang dengan record. ajaranmu? Ini kenapa ini Charlie? Ajar kamu. Charlie, kamu kenapa? Ajaranmu sendiri kau langgar itu. Memfitnah Dia nge-record, sembarangan Brunda. kau. Kenapa dia? Nge-record dia. Belum juga kita dialog udah Belum di-record. apa, kamu sudah memfitnah. Kurang ajar kamu. Jangan difitnah kawan kita lah. Maksudnya jangan difitnah. Kalau memang record ya ngaku aja. Kalau dia record ya nggak usah dibilang enggak gitu. Jujur lu Charlie, lu record atau enggak? Otak lu di mana? Wah, dia Kalau marah-marah gua record, gua Bunda. Dia bilang. menutupi sesuatu Ya. berarti. Cuma lo juga jangan mendukung. Kalau memang tidak merekod, ya sudah. Terus Tapi kenapa kalau lu emosi? merekod, tujuan gua apa? Kenapa lu emosi kalau gitu? Jangan kalian memfitnah sembarangan. Jangan kebiasaan kalian memfitnah sembarangan ya. Terus kenapa lu emosi? Ajaranmu mengatakan apa? Jangan kau langgar itu. Terus kenapa lu emosi? Lu otak lu di mana? Wah, Otak lu di pantat. Berarti lu nge-record. Iya, gua ngerekord untuk apa? Tuh kan ngaku dia, udahlah waiting room aja lah. Nge-record nih. Ya nggak apa-apa kalau dia merekam tidak ada masalah, silakan aja. Kamu rekam saya nyanyi, Nah, ayo kita nyanyi, Gurunda, kita nyanyi. Kamu nggak tahu ya, debatan muslim suaranya merdu-merdu ya kalau nyanyi. oh jangan dibilang kalau saya masuk ke gereja nyanyi terbongkar semua itu kursi-kursi. Sampah kalian semua. Tuh. Gak ada isinya. Kok saya dibilang sampah gimana? Salah saya apa? Kawan? Astagfirullahaladzim, dia anak. Ngeri banget tuh omongannya. Iya kan maksud saya ngomong gitu. Yesus itu masuk ke rumah ibadahnya nggak ada kursi gitu. Kenapa rumah ibadahmu ada kursi? Itu maksudnya. Lagian juga kan memang pendiri agamamu kan mengajarkan, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu ini bohong maksudnya. Maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap bersuka cita. Tuh, dengerin tuh. Jadi kalau misalnya kamu tertuduh di sini merekod ya ngaku aja kan gitu. Gak usah panik lah. Santai aja, santai. Santai saja Charlie. Mana dia? Kata Udah hilang Gurunda. Udah hilang. Lucu dia. Kakek-kakek tapi kayak anak-anak, jadi kalau dijailin dikit ngamuk. Kenapa rupanya awalnya tadi tuh? Iya, dia datang, kita lagi ngobrol, terus dia diem aja, langsung aja aku tembak sambil nyeng-cengin. Woi Charlie, jangan nge-record lu, belum dialog kita, aku gituin. Terus dia langsung gigi 4 dia. Oh bangsat lu ya, gua udah nge-record. Otak lu dipakai katanya gitu. Saya nggak merecord katanya gitu dia. Oh, dia nyangkal tadi. Nggak tahu dia nge-record atau enggak, cuma aku nge-record dia nge-record tapi setelah katanya difitnah. Saya nge-record setelah difitnah gitu maksudnya. Dia nge-record dia. Oh gitu. Tapi ini loh, serius loh ini sahabat-sahabatku ini saya heran loh ini. Kitab yang di Filipi yang saya katakan tadi, kok ada ajaran kayak gitu ya? Di terjemahan lama diterangkan biar dengan sebagaimanapun, baik dengan pura-pura, baik dengan sungguh-sungguh, maka Kristus itu dimasyurkan juga. Maka sukacitalah aku akan hal itu, bahkan senantiasa aku akan bersukacita. Maksudnya, jadi biar dengan cara palsu, kalau mau memberitakan tentang Yesus itu boleh. iya. Pernah sadar nggak kita ini bahwa selama ini kita berdialog dengan orang-orang yang berpura-pura ini kan maksudnya gini, dengan cara palsu itu kan identik dengan kebohongan. Betul. Jadi selama ini kita berdialog menghabiskan waktu
berdialog dengan kebohongan. Orang-orang yang menegakkan argumentasi mereka dengan tipu daya, dengan bohong, dengan palsu, berarti ya. Iya, jadi Saulus itu ngajarin apa ya? Ngajarin mesti bahagia gitu, mesti tetap seneng gitu. Mau Yesus diberitakan seperti apa, mesti tetap seneng. Tapi mereka Pantaslah malah kemudian, marah-marah. iya, pantaslah kemudian Yesus itu menubuatkan ahli kitab dan orang Farisi, orang munafik ini membentuk sebuah agama, mengajak orang masuk ke agamanya dan menjadi orang neraka serta 2 kali lipat lebih jahat dari pembuat agama tersebut. Iya, karena itulah fitnah-fitnahnya itu. Makanya mereka kan mudah sekali lidahnya tuh ngomong kemana-mana. Kayak Pudin, Zang gitu kan. Mudah sekali mereka itu. Iya. Terus kemarin itu ada yang lucu loh. Yang pas saya dialog dengan Ibu Uti, di akhir dialog itu kan kutanya, lalu siapa agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab, orang Farisi, yang dinubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15? Dia jawabnya agama Islam. Loh. Ini lucu kan? Dari mana bisa ke Islam? Nah, itu dia, akhi. Aneh itu Lucu, ibu-ibu satu. heran juga saya. Kok bisa? Karena kepepet dia kan, asal-asal ngomong aja. Nggak tahu mau ngomong apa, sampai kok bisa lari ke Islam ya, aku bilang. Aneh. Nah, inilah kena mereka ini 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Segala apapun dia utarakan demi untuk membenarkan agama mereka, kan gitu ya. Betul. Aku pengen beli buku, ada bukunya keren, nanti kekristenan di tahun 2050, banyaknya ntar di Afrika. Ini saya lagi live loh. Masuk-masuk kulihat si Charlie ngamuk-ngamuk, kupikir saya bisa jinakkan, ternyata nggak bisa. Langsung kabur dia. Kabur dia. Parah. Kupikir bisa dijinakkan, ternyata nggak bisa. Iya, malah lepas dia ke alam liar kembali. Terlalu liar deh, terlalu liar mungkin. Ada yang live nggak selain saya nih? Nggak ada. Nggak ada. Gurunda aja. Kita kan siap-siap ini, Gurunda. Kita siap-siap apa? Mau ngomentarin si Ade Armando. Oh ya udahlah, kalau udah kayak gitu saya tutup aja dulu ini. Sayang, nanti aja lanjut sampai jam 8. Bentar lagi. Kita mulai jam 8. Iya, jam 8. Jam 9 waktu. Jam 9 di kita, jam 9 di kita. Biarin aja Bang ngumpul dulu itu teman-temannya Bang Luma, live komennya Bang Luma, nanti baru isi kajian apa gitu. Iya. Gitu. Habis ini kan kita mau ini kan, reaction kan? Iya. Betul. Ya pokoknya jangan di close, biarin aja Bang. Halo, assalamualaikum penghuni yang ada di live komennya Bang Zuma. Aku Rifa, hai. Sama mau kenalan sama netizennya Bang Zuma, itu fanatik militan semua. Halo, pendukungnya Bang Zuma, netizen. Ayo promo channel. Promo channel ayo. Boleh ya, boleh. Channel boleh. Ya. Buat para Ikhwan Fillah penggemarnya Bang Zuma, saya murid ke berapa ya? Ke 19 lah. 3.718. Murid ke 3.700 dari Gurunda Zuma ya. Di subscribe ya channelnya Farhan Faluk Channel ya. Silakan di subscribe Farhan Faluk Channel. Satu lagi channelnya juga Bang Zuma ini sudah ngumpul banyak ini dari luar. Oh oke. Sebentar oke. Coba channelnya Ukti Lona Ana Perindu Surga ya. Tolong di subscribe ya. Beliau lagi belajar Ukti Lona Ana untuk debat itu, nanti calon muridnya Unirifa itu. Kenalin aku asistennya Bang Zuma. Jadi asik. Jadi kalau teman-teman tuh kalau lihat channel aku jangan di-subscribe, bahaya nanti pada murtad dari Kristen. Jangan. Jangan di-subscribe. Bahaya. Aduh, ya juga Allah. Ini channel Tahta ya. Tahta channel juga lagi live, teman-teman netizen agar mensubscribe channel beliau. Beliau lagi membahas debat saya dengan Pendeta David yang sekarang ini sedang membangun opini, membenarkan apa yang dinarasikan Tahe Puding Abraham.
Itu si David Salim yang suka japri saya. Oh, David Salim udah lama ya nggak denger. Oh, dia suka japri. Sampai hari ini masih ngejapri Penghuni juga. WhatsApp Gurunda nggak pernah naik ke Zoom dia loh. Iya, namanya Salim mana takut pernah mungkin. ke Zoom, nggak pernah ke Zoom. Nggak Takut pernah ke dia. Zoom tapi di WhatsApp aktif terus sampai sekarang loh. Udah Iya, berapa sampai tahun dia? ngejapri mendoktrin kita malah dia tuh. Saya Suka sering mendoktrin. saya sering dijapri dikirimin ayat. Emang mau jadi jemaatnya? Iya, benar itu. Kirimin ayat-ayat. Ya Allah. Terus channel admin MMCI juga Lukman Suma Fans Official juga, mohon teman-teman di subscribe juga channel MMCI. Slayer juga ya. Ya, Iya, nama channelnya apa, Dek? Triun Slayer Comment Center. Iya, itu teman-teman supaya di subscribe supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain di dalam misi dakwah ini, karena umat Islam itu harus kuat. Jadi di dunia nyata, dunia maya, di dunia per-YouTuban ya, kita khususnya di Indonesia ini karena teman-teman itu lebih banyak menggunakan HP, maka edukasi yang paling efektif saat ini itu ya di HP, di sosmed, di YouTube. Siapa lagi nih yang ada channelnya? Ayo. Saya Pak Ustadz. Nah, Akal Sehat Channel. Akal Sehat Channel. Ustadz Akal Sehat Channel. Terima kasih Pak banyak. Munir nih, Pak Munir. Oh iya, Ustadz Iya, Pak Akal Munir. Sehat Channel. Mantap sekali. Ya, Ada terima lagi kasih banyak. Saya promo ini dong, Bang. Teman-teman yang Apa, perempuan. Bukan. Rendang. Rendang itu nggak dipromoin, bukan. Nanti pada minta bikinin, aku kapok aku nanti. Teman-teman yang cewek-cewek, kira-kira yang bersedia menikah, tolong adikku Kelvin dilamar. Jangan kayak gitulah. Aku ngikutin budaya Padang dilamar. Iya, dia adekku dilamar ya. Jadi buat yang punya mahar cukup bisa masak, bisa ngurus rumah tangga, tolong hubungi saya. Itu adekku. Assalamualaikum Mobile Legend. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, ada Bang Jumanya kalau nggak? bisa yang Bang Jumanya kalau ada bisa nggak? anak tunggal. Bang Juma nggak ada, Ada, udah pulang. Wes, Bang, ntar nih jam 9 Pak Rema nih ajak diskusi nih. Saya udah janjikan waktu kemarin-kemarin. Saya lah dapat nomornya langsung saya tembak aja langsung. Dia bilang Jadi "Oke, gimana nanti tuh? habis Tindak dari Kelvin gimana tuh? ISDN. Ya, terserah Gurunda. Mau ikut yang mana? Mau dialog dulu, terus apa namanya? Ya dialog aja jam 8 deh. Terus itunya jam 9. Jam 10 baru reaction. Rema yang mana sih orangnya? Gue yang suka ngamuk-ngamuk itu. Enggak, tadi orangnya enak kok. Bahasanya cuma kayak orang Chinese gitu, ngomong logat ininya. Udah pernah dialog sama kita di sini. Belum Canggih. pernah. Ih, kok kotak gitu? Belum pernah, Ma, Bang. Oh ya? Berarti belum pernah diinjili dia. Dia hari ini jadwalnya masih ISDN. Tadi kan karena dia ngejenguk, terus saya telepon, gimana kan kita ininya malam ini, Pak. Saya bilang, oh iya ntar cuman kabari saya, takutnya saya lupa, jadi ya udah nggak usah takut Pak, nanti saya miss call, kasih linknya. Oke, siap. Saya gituin. Oh iya, channel ini juga channel Ucok Tebas. Nah, Ucok Tebas, tolong teman-teman netizen di subscribe juga. Wa Apalagi nih? Empire, Iya, Wa Empire, penunggang kuda. iya penunggang kuda. Apalagi Woi, Ustadz, sehat. Mana nih? Gimana Bang? Bisa Bang? diajak-ajak ke sini, di sini banyak teman-teman kita kok. Nggak mesti Iya, saya nanti- kan? Ya, udah aturnya kan sama Bang. Saya ininya tadi udah bilang sama dia kan dari kemarin ya. Nggak enak juga Bang. Iya, yang penting sampai ke sini dulu, Yon. Iya, di sini dulu. Uji Nanti kita kelayakan dulu. sampai rame-rame. Nanti kayak Charlie lagi. Oh enggak, ini enggak beda. Charlie mah kan saya lihat-lihat juga Bang, lihat-lihat juga di channel juga saya lihat, oh ini bagus. Saya gimana caranya dapat nomor dia nih. Akhirnya dapat juga, berarti udah
Langsung saya ini Oh, belakang. Rema, Ikhwah. Rema Iya. sering di tempat Julius dulu. Bukan Rematus bagus kan, dia kan nggak sopan kan orangnya kan. Lumayan sih, Nggak kayak lumayan. Charlie. Iya, Tempat nggak kayak pernah Charlie. pernah Saya ini lihat kok di- pernah di SDN juga pernah kok waktu Iya, dia tanya emang itu. hari ini dia di ISDN, cuman saya batalin, suruh batalin, kata dia, ya nggak enak juga nih Pak, ntar saya pikir-pikir dulu ya. Ya udah, sekarang ISDN dulu, tapi jam 9 Bapak ke saya ya. Terus kata dia, oke, Assalamualaikum. kabarin, kata dia. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Balik, sekarang lah kalau gitu, Balik, mumpung saya lagi ini. Iya, dia udah masuk ke ISDN kan, bilang janji jam 9 makanya. Gimana tuh Oh Bang? ya udah kalau Tadi kalau Abang Mini tuh baru saya bilang sekarang, salah saya nggak ngubungin Abang juga lagi tadi. kalau di SDM belum dialog aja ke sini. Iya, coba saya tanya dulu Kecuali ya. kalau sudah dialog di sana jangan. Oke, saya tanya dulu ya, Bang ya, biar saya hubungin dulu sekarang. Jangan ditanya, tengok aja, diam-diam aja lihat. Kalau mereka sudah dialog janganlah. Nggak Coba sopan. saya nggak ada lupa link SDN, ntar lu saya lacak dulu SDN-nya. Iya. Ayo promosi lagi, promosi 300. Ustadz Juma ini standby dan Teman-teman yang monitor. Saya ada di yang Java. Iya. Cuman masih di Channel- alam gaib. Ya, channelnya belum keluar di media Cek. nyata itu. Cek. Assalamualaikum Masih di alam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ISDN belum live tuh. SD. Belum live ya? Belum live. Belum live ya? Belum. Assalamualaikum. Regu 4 lapas Bone. Lihatlah kegantengan adekku itu. Paling ganteng dia. Paling ganteng dia di seantero Indonesia ini. Muslim milenial. Ada yang nanya channel Budak Angon apa katanya. Belum punya, doakan insya Allah mudah-mudahan beliau cepet bikin. Oh iya, belum punya channel beliau jadi sementara subscribe aja channelnya Uniriva. Jangan punya saya bahaya kalau punya saya di Nanti, subscribe nanti bahaya kalau pada murtad. Akhi Budak Angon sudah punya channel baru Dipindah. Nah, Jahat Bang Zuma. Ya pokoknya teman-teman muslim rapatkan barisan. Maksudnya gini, kadang kita ada informasi dari channel ini yang lain nggak punya. Jadi kan bisa dapat notif semua. Terkadang kan ada yang menampilkan debat dengan Pendeta Lamsen misal, atau yang satu menampilkan debat dengan Uti Watimena. Jadi silakan dipilih. Ibarat makanan tuh ada rendang, ada ayam goreng, ada ini, jadi dipilih menunya gitu. Semakin banyak kan semakin banyak informasi yang didapatkan gitu loh. Oh iya, saya juga ingin tanya kepada netizen yang ada di Kota Palopo sana, di Kecamatan Bone-Bone, Desa Munte Charlo. Ya, Assalamualaikum buat antum semua, tolong dijapri ke saya dong. Mana tahu ada yang jual tanah di jalan utama antara Munte Charlo dengan pantai. Nah, saya pingin invest untuk rencananya bangun-bangun apalah di sana di pedalaman kampung orang tua. Monggo yang kira-kira punya informasi silakan dihubungi Bang Zuma. Desa Munte, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Kota. Jawa Timur nggak pengen beli tanah Bang? Ada tuh Ustadz Wafi tuh jual ini tuh. Ada yang lamar saya di situ punya tanah banyak kata dia gitu. Oh. Tadi lamar. Kan ke Parepare juga kan ada yang lamar di sana. Walah. Ini ngelamar apaan Bang? Saya jadi salfok. Lamar jadi buka cabang, yayasan. Kayak si Kelvin bisa lagi masuk, minta katanya. dilamar. Bisa masuk Bang. Kalau itu banyak. Banyak yang ya. Wow, banyakan Gurunda, Kodiat terlamar. Jadi katanya hari ini udah saya ini, cuma bentar ya, saya mau doain saudara saya yang sakit, ya udah Pak, nanti saya bantuin doa juga dari jauh.
Saya gituin. Oke. Kirim Bang bisa link bahasa roh katanya. situ. Iya, saya kirimin nih. Bisa bahasa roh. Rupanya dia sama Kiai Romli dia hari ini jadwalnya. Cuman Gini, Kiai Yon. Haji Romli nggak ada, nggak nongol, belum nongol. Ya, Aku ya, ini Pak, dong. nanti saya Mumpung Bang doakan Zuma supaya masih dapat live, hidayah. aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang butuh pawang hujan, tolong japri aku ya, please. Buat Mandalika, Waduh. Uni. Ya, tolong. Kalau ada yang butuh pawang yang tadi hujan, aja pawang ya, hujan. tolong. Atau pawang apa? Pawang ular berbisa, pawang janda, pawang duda. Nanti Pawang panggil merah, aku. Pawang merah, putih. pawang putih, ya. Tolong dijapri Eke. Ada Pak Wong Gerak. Bodo biasanya. Wong Bodo ada. Nggak ada pawangnya Halilintar nih. Ya, Pak pawang Wong Bodo domba. Pawang domba aku ada servis bayarnya nggak mahal lah, kalau sama aku nggak sampai miliaran lah. Pawang domba, pawang serigala ya, tolong dijapri aku segera. Aku punya jampi-jampi khusus buat itu. Bawang akal teh. Uni itu Aku nggak diajarin berat, Bang Uni. Zuma. Itu Bang Zuma yang ngajarin loh jampi-jampinya loh. Assalamualaikum. Uni. Assalamualaikum Akhir Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tuh iya, di Sengkang katanya ada tuh Bang. Apa di Sengkang Sengkang? Itu kata si Agus. Sengkang. Kalau di Sengkang itu banyak juga keluarga saya di sana. Nah, ini ada titik target di samping kota Sengkang itu. Ada target kita di sana tuh yang sekarang sudah menjadi sarang, benar-benar sarang misionaris. Sangat disayangkan situ ya. Apa perlu kami mengungsi ke sana, Bang? Tanah Raja gitu. Tanah Raja sekarang berdiri megah sekali tempat ibadah ini. Kasih IndiHome di sana Gurunda. Suruh mereka putar dialog-dialog kita 24 jam. Menguncup itu semua teritung indomisasi. Masalahnya memang dia cari indomisasi sampai mereka murtadan. Oh, itu yang jadi masalah. Ya, itu. Tunggulah saya jadi wali kota atau gubernur sini. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin ya Allah. Kencang kali aminnya. Amin. Enggak, emang itu daerahnya miskin Sesuatu apa yang bagaimana? baik harus diaminkan. Bukan miskin, malah tempat subur di sana. Entahlah, pusing juga. Kalau Bang Zuma jadi wali kota di sana, Bang, angkat saya jadi kepala polisi Pamong Praja biar saya ratain. Boleh. Nanti gajinya 30 hari 1 bulan ya. Gak usah digaji. Yang penting dapat posisi kepala 30 hari 1 bulan. Biar diratain semua di sana. Ayo kita kajian yuk daripada kita ini kajian. Purify apply itu di siapa apply itu siapa itu? Apply mana? Teman yang di Sengkang tadi itu kalau misalnya ada ini serius nanti boleh japri di nomor Excel kita yang selalu promo masjid. Itu nomor pribadi saya loh. Jadi kalau saudara japri ke situ itu langsung ke tangan saya itu. Ngomong apapun Anda. Cuman kalau masalah pribadi janganlah japri. Ada juga yang bikin saya kesal dikit itu loh. Teman-teman seringkali ngirim link YouTube entah apa-apa. Penuh itu HP. Iya itu kita komplain sekarang aja Bang, kita kasih tahu aja nih. Mungkin ku buka itu channel antum kirim ke saya, bukan saya nggak menghargai, enggak. Waktu saya nggak ada ngutuin itu semua, jadi nggak usah, mending japri yang penting-penting gitu. Bang, saya punya anak SMA masih gadis gitu, ini fotonya, nah itu baru. Malah ini malah kenalkan neneknya pakai tantenya. Ya, ini bener loh ya. Mungkin teman-teman yang ada di entah udah sama kita udah satu grup atau mungkin cuman subscriber, tolong jangan itulah. Kadang-kadang kan ada yang mohon maaf nih iseng kalau Bang Zuma gitu kan dikirimin apa, kalau saya tuh mohon maaf sekali, saya kan istri orang gitu ya, jangan kadang halo apa kabar apa
bukannya saya nggak mau ngebales, karena kita punya batasan-batasan juga dalam Islam juga kita punya batasan-batasan tertentu. Satu, yang kedua kita ngerti ya, kami di sini ini siapa sih kami ini? Kami bukan siapa-siapa, tapi kami bisa jadi sumber fitnah paling besar dalam Islam. Nah, ketika misalnya ada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan keilmuan, nah kita kecuali misal ada sesuatu yang urgent, misal Uni Rifa bisa nggak bantuin misalnya adik saya pacaran sama non muslim, bisa nggak kira misal gitu ya, kita akan langsung gitu coba bantu. Tapi kalau untuk hal yang berbau pribadi, saya harapkan mari kita sama-sama saling membantu. Ibarat kata dalam Islam, kalau laki-laki disuruh tutup mata, perempuan disuruh tutup dihijab wajahnya. Jadi saling membantu dalam biar menghindari fitnah gitu. Mungkin ada yang dapat nomor handphone saya dari manapun. Keresahan saya sih gini ya, alhamdulillah suami saya nggak cemburuan, memang maksudnya bukan berarti cemburuan gimana-gimana, tapi handphone dia yang pegang juga gitu kan. Tapi ada orang-orang kadang-kadang yang mungkin cuma sekedar menyapa. Kalau perempuan akan saya layani karena ini perempuan ya. Tapi kalau laki-laki, mohon maaf sekali, beribu-ribu maaf, tidak patut seorang istri, seorang japrian tanpa sepengetahuan suaminya gitu loh. Apalagi mohon maaf ya, saya tidak kenal gitu. Jadi itu mungkin dari saya, siapapun Anda yang mungkin japri cuma sekedar ingin menyapa, kalau itu laki-laki, kalau saya tidak balas bahkan saya blok nomornya, saya minta maaf sekali. Ini menjaga supaya tidak timbul fitnah di antara kita. Mungkin itu Bang Zuma. Terima kasih. Iya. Kalau saya ngejaprinya ada juga yang lucu. Bang Zuma bilang ini, Bang Zuma kenalkan ini saya ini di rumah saya itu banyak pelihara kambing gitu. Gue bilang gini, terus apa hubungannya dengan saya kambingnya gitu. Lucu nggak itu kambing dibahas, saya ngejapri. Saya ini banyak kambing di rumah. Loh, maksudnya apa sih? Bilang, aduh, kawinin kali ya. Terus dia bilang, ini bisa nggak katanya lewat kapal laut kirim kambing, kata dia. Loh, kambingmu kirim ke sini tuh sampai di tempatku sudah jadi rendang. Kalau di situ kirim pisang, di tempat saya itu udah jadi dampo itu. Iya, aduh, ya kirim Allah. singkong sampai di Makassar itu udah jadi tape, baru masuk rumah. Udahlah kawan. Ada lagi yang japri tanya, aku bilang aku ini bukan pakar tentang agama. Tapi kalau antum berbicara mengenai kristologi, ayo. Ya masa ditanya tentang kayak mana orang tua saya udah meninggal. Saya punya lahan luasnya sekian. Kami bersaudara itu ada 7. Kemudian kakak pertamaku itu dia sudah punya jatah. Terus saya tinggal saya yang tidak punya. Loh, ini gimana soalnya apa ini? Jadi ku balas, sahabatku, ada baiknya Anda keduk capil. Astagfirullahaladzim, ya itulah. Maksudnya respon saya itu ajak dia bercanda, jangan buat saya tambah mumet gitu. Ya bahas yang biasa-biasa aja lah, selera abang kayak mana gitu. Ya kan? Tanyalah kayak gitu, warna kesenangan abang kayak apa, malah itu ditanyain. Warna kesenangannya apa? Recording in progress. Terus apa doanya Recording ketika stopped. lihat pelangi? Ya ampun, yang kayak gini-gini ditanyain. Astagfirullah, biasa. Ya mungkin ini sebenarnya mungkin rasa sayang kepada Bang Zuma, kepada saya, kepada Kelvin mungkin ya. Kepental Bang Zuma. Ya, rasa sayang kepada teman-teman rasa sayang kepada teman-teman yang ada di sini yang berjuang. Mungkin kita akan senang sekali sebenarnya akrab ya, tapi kalau kayak Bang Zuma laki-laki nggak masalah, silakan bapak-bapak itu dijapri Bang Zuma atau apa dengan catatan ya senormal mungkin lah. Kayak si Kores juga mau dijapri itu nggak masalah, tapi karena saya adalah seorang perempuan maka harus ada batasan. Itu mungkin saya anggap itu teman-teman kita semuanya yang ada di live comment yang mensupport kita bersama ini itu sayang kepada kita Bang Zuma, kepada Bang Zuma, kepada Kelvin, kepada saya betul gitu. sayang kali. Waduh, saya sangat tersanjung. Bayangin aja loh, ada yang sampai ngirim pakaian dalam. Serius? Iya, hebat kan? Hebat kali lah aku ini. Pakaian dalam. Kok bisa saking perhatiannya gitu loh, saking sayangnya gitu loh. Bener. Masya Allah. Tapi Masya Allah. bagusnya karena dia rahasiakan pengirimnya siapa gitu. Nah, itulah bukti kasih sayang. Ya, makasih banyak ya kawan-kawan.
Tapi istilahnya alhamdulillah, maksudnya kita insya Allah kita di sini Nah, ini siapa yang sih gitu Adinda ya. Kores, iya, yang Adinda Kores minta alamat kemarin udah kirim juga loh, Dek. Udah Alhamdulillah. nyampe, makasih ya. Udah sampai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, Saya juga iya. nih. Selamat menikmati Gurunda. Iya, ini saya undang se-RT datang ke rumah. Masya Allah. Oh, aku kabarin dulu deh kalau gitu. Iya, Japri saya nggak dibaca berarti ya. Aku juga udah nyampe. Aku Terus udah teman-teman nyampe. yang kirim buku kemarin, buku saya ini udah nyampe, sudah hampir sampai ke plafon ini. Ah, Bang bagi-bagi apa ih? Saya belum baca. Oh. Buku. Kalau nggak udah saya yang baca, terus saya yang PPT-in, nanti saya kirim PPT-nya. Bukunya Luka King apa itu? Apa itu? King Nenek Lion. Kiper. King Lion. Nenek Kiper, buku apaan Enak itu? itu udah jadi PPT Bang, dibaca. King katanya, King the of King katanya. Ini guru-guru saya ini pemain lama semua yang kirim buku itu pemain lama semua. Mereka itu sebelum ada sosial media, sebelum ada internet, sesepuhnya Gurunda kita Sahin Munir itu banyak loh kirim-kirim kitab ke saya. Cuman belum sempat buka sih. Soalnya bukunya setebal sejengkal. Bilang nggak tuh buku. Iya, baca. Kalau nggak dibaca, biasa yang baca terus saya PPT kan, saya kirim lewat grup, jadi semua tahu. Nanti Saya tak senangnya kirim gitu, lewat Bang. email. Kalau nggak lihat PDF di PDF Ini gimana caranya remanya coba? ada nggak? Ntar dulu lagi doain temennya, lagi doain saudaranya. Emang orang Kristen boleh mendoakan orang yang udah meninggal? Lagi Nggak sakit. boleh kan? Enggak, lagi sakit, bukan meninggal sembarang. Kalau nggak Lagi ada, sakit. kalau masih lama, ada minta reaction Cokro TV. Boleh reaction aja dulu sebentar. Lagi Ya udah, yuk reaction aja dulu, yuk. Yuk gas ya, kita reaction Ikhwah. Hitung mundur dimulai. Yang di channel Gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Stay tune terus di channel-channel kesayangan kita 2 semua. menit tunggu, Mazum 2 menit. MMCI Iya, dan Rashid biar Army. sahabat-sahabat bikin ini dulu, thumbnail dulu deh. Ya. Ayo kawan-kawan bikin thumbnail yang menarik supaya teman-teman netizen juga baru lihat thumbnailnya udah tertawa gitu. Nih, ini aku. Oh, jangan yang nanti hitam. Oh, ada yang bilang yang ngirim itu Bang Dewa. Oh, salah. Bang Dewa itu ngirim apa coba ke saya? Ada yang tahu nggak? Ngirim Black M. Ngirim apa coba? Salah. Dia ngirim baju ukuran XL, gambarnya uang 500 rupiah yang gambar monyet. Gila nggak tuh orang? Sarap kan? Kok kepikiran ya? Kok kepikiran ngirim itu ya, Guru? Ngirim gambar monyet lagi. Aduh, gila betul. Ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya yang Dipakai pakai nggak? juga mirip. Pakai Dipakai dong. nggak? Cakep. Dimirip-miripin aja. Aku dong dikasih Mau. apa kayak gitu, kenang-kenangan. Kelvin gelang gitu ke, topi ke. Aku udah minta sama Pak Donditan topi. Bang Zuma belum. Apa ya? gitu. Oh iya. Apa ya? Yang pribadinya ya? aja buat nanti aku Yalah, insya Allah simpan. nanti. Iya, pas nanti ada lah, rezeki nanti lah. lagi. Iya, Ya, sip. Aku sama Pak Dondi topi emang aku udah minta. Tapi Sir saya Dondi. lagi mesen Supaya Bang. kita selalu saling mengingat. Saya Iya. ada punya sendal, saya suka sendal itu. Ntar ku kirim kirinya ya. Aku yang kanan. Iya, Ya. sebelahnya aku gitu ya. Ya, Nanti dipajang di dinding ya Bang. Lagi mesen Bang, mesen baju Giordano kan pesen 3, abang 1, saya 1, cewek saya 1. Itu yang mesennya sama siapa? Sama fans abang, si Eli yang sering kalau abang diskusi dia selalu masuk. Oh iya. Iya di Hong Kong karena kan Jadi katanya Bang Zuma adanya dijadiin musim orang panas. ketiga dong. Ada musim panas. Bang Zuma dijadiin orang ketiga. Enggak beli 3 gitu. Soalnya Dinda Ya apa iya di Bang sana Zuma jadi orang harganya- ketiga. Pacarnya dia terus. Ya aku juga mau promo kalau ada akhwat yang sahabatan terus bersedia poligami, tafadhol Japri. Serius. Aku kalau dipaksa-paksa nikah mau langsung 2 aja. Itu. Aku paksa nikah beneran loh soalnya ini pengikutnya Nanti Rasulullah. Aku nggak Langsung berani aja. komen deh.
contohlah Farhan. Kesetiaan itu adalah nomor 1. Cie. Pret, ini lagi nih. Aku juga 2 bisa setia. Pokoknya gini, intinya Iya. gini, kalau memang sudah Setia. masanya ya udah menikahlah, gitu aja, nggak usah ditunda-tunda banyak cerita lah, nggak usah. Lah ini nikah berapa sih 600.000 jadi besok sore juga bisa. Ini malah uni lamar malah nggak mau kan buat adik uni. Ini kapan musim? Iya, Mulai ini nih, soalnya reaksi nih. aku terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu baik. Gua santet juga lu, Ben. Kalau aku bukan karena itu, tapi aku kan menunggu. Hampir 2 tahun. aku Ini tetap seleranya diturunin makanya diturunin jangan terlalu tinggi, susah nanti dapatnya. Pengennya yang cantik, Mbak Henol, seksi, kaya, keturunan dari Ningrat. Bahaya Bang Farhan. Aku juga susah loh ininya Si Kelvin ini, mesti mitik. Jangan sampai nanti Uni bilang Kelvin sama Bang Farhan homo lo berdua lo. Harus Hafiz terus mesti Aku mitik jahat Mobile banget Legends-nya. ya. Nah, gitu. Itu Maaf di ya. pantai itu Bang ya, yang tenda-tenda itu. Maaf Bang. loh, aku bercanda ya. Kelvin ini normal kok. Bang Lupa Farhan juga. nanya, Bang. Oh, aku homofobik loh. Homo sapien. Hati-hati. Homo sapien. Bukan homok, aku homofobik. Kalau misalnya orang-orang yang Iya, homok iya, bilang gimana mereka itu deh? genetik. Itu di Aku pantai juga ya homo. waktu itu ya, yang Hobi. tenda-tenda itu pemandangannya. Pantai mana? Itu yang waktu maksudnya yang dekat masjid itu, yang abang bangun masjid itu kan ada tenda-tenda kata abang tuh deket tuh. Nggak ada pantai di situ deh. Itu Oh, kira danau, di pantai. danau bilik-bilik Wisata- gitu namanya. Tempat wisata Bang Zuma kayaknya yang tenda-tendaan itu. Iya, Iya. itu dekat Bagus danau banget memang. itu, malam. Iya emang bagus. Bisa dibaptis di situ. Dibaptis tapi dibuang dari atas gunung gitu ya. Kalau baptis pakai air segayung bisa nggak sih? Nggak boleh. Pakai ketuban kuda boleh. Banjir. Kita kemarin ngomong ini ya Uni ya. Ngomong ketubannya Bunda Maria ya, itu mahal. Iya, aku penasaran ada nggak sih beneran? Soalnya darah Yesus kan ketemu. Emang Bunda Maria ada ketubannya nggak sih kira-kira? Kok malah mikirin itu sih? Aneh aku. Oh iya, tadi di mobil kan Dinda ini Alwan itu dialog dengan siapa ya? Saya sambil tidur loh itu. Itu Pak Love orangnya Pak. Nah, itu nama ke-97 namanya gonta-ganti Pak Love. Itu. Pak Dulu cendol. Dulu cendol namanya. Iya, cendol. Ya itu yang itu loh Bang Zuma, dia yang nanya pakai pakai bahasa Inggris satu. Terus dia yang nanya tuh pakai apakah apa yang ribet banget bahasanya itu loh Bang. Ingat gak sih iya, bapak-bapak? Ya nggak cukup satu lah orang itu berarti. Assalamualaikum Bahasanya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, apa benar itu istrinya Saifuddin sudah orang-orang kampung itu ya? Hah? Kenapa? Apa benar istri Saifuddin kenapa? Jadi mualaf dengan orang-orang satu kampung di situ? Katanya sih di ininya di YouTube-nya katanya apa digerebek apa ininya di apa disamperin, disatronin rumahnya. Dia nggak ikut sama itu. Enggak katanya sih Nggak dia ikut dia kayaknya ikut dia kayaknya. Barusan saya nggak ikut. Hah? Ikut dia itu. Enggak ikut. Enggak dia Masa bukan sih? mandar kok di videonya ada. Kok ditinggal dia? Kalau di YouTube sih seperti itu beritanya gitu. Iya, disatronin. Ada ini di YouTube, saya baru bagikan di Facebook. Betul. Tanya ininya deh, yang punya YouTube-nya aja deh. Maksudnya yang YouTube-nya siapa? Misal YouTube-nya Ustadz Yonatan Nandar nih, mendingan tanya sama orangnya. Karena kan Bang Zuma, aku si Kelvin kan nggak tahu tuh, ya kan? Nah, itu dia yang ditakutin Waktu sama ditonton diliatin videonya nggak? Atau apa? Narasi-narasi aja? Dilihatin videonya waktu bersyahadat secara serentak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau benar itu cuma mau bilang subhanallah. Kalau benar. Iya, tapi itu jelas dia bersyahadat.
Syaratnya gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian aku bersaksi katanya bahwa Yesus Rasulullah. Nabi Isa. Mana linknya coba Akhi Mohzain? Apa itu? Linknya, link videonya. Bentar ya, saya cari lagi ya sebentar ya. Ini aku mendadak menjadi Oke, TPS. sahabat-sahabat, sambil mencari, saya mau promosi channel adik saya juga nih, channel Saluran Online Channel. Nah, ini adik saya juga nih yang punya. Tadi ya, aduh. Bukan ini Saluran. barusan sudah dapat keganggu orang telepon ini. Orang telepon. Saluran online channel. Saya mau cari di Facebook saya dulu. Saya barusan bagikan. Siapa sih dia ini? Oke, sahabat-sahabat netizen, ya yang ada di live comment supaya men-subscribe juga channel moderator yang tercakep kita, Adinda Awi, Saluran Online Channel. Mohon supaya di-subscribe biar bisa kita bersatu padu dalam gap gempita memperjuangkan akidah Islam, membentengi generasi muda Islam dari ronrongan ajarannya tahe puding. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau ketemu saya godok itu Bang di sini. Janganlah, jangan orang kayak gitu mau digodong. Jangan, biarin aja. Anggap saja dia hiburan gitu. Saya dibilang sontol aja, biarin aja. Emang gue pikirin. Orang teman saya aja sampai bilang katanya minimal gigi patah katanya. Enggak lah, anda kayak gitu cara penyelesaiannya. Enggak. Bang Zion. Cara saya punya ini ya. Cara menanggapi seorang badut itu dengan cara tertawa. Jadi menghargai mereka dengan betul. Coba saya mau share screen coba ya. Coba. Ini saya di YouTube soalnya, di Facebook ya. Barusan nyarinya di YouTube sudah ini. Ada sih sebenarnya. Assalamualaikum. Bang Zain, Muhammad Zain, salam kenal Bang. Aduh, ini mah video book. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, dia Akhi Bamtri. Suaranya ya? Gak apa-apa. Ini video udah aku lihat ini di Filipina. Ya Filipina itu. Nah, ini channelnya Adinda Bamtri Channel. Abang Muhammad Zain juga nggak subscribe kok. Pelanggaran itu. Iya kelihatan tuh nggak kelihatan pelanggaran itu. Ini menceritakan. Subscribe dulu tuh biar dulu. Itu menceritakan aja itu menceritakan. Iya tapi di subscribe dulu enggak, dong, Bang. Itu kejadiannya kalau nggak salah itu di Myanmar itu. Iya benar. Ya di subscribe dulu dong. Masuk di share screen barusan ya? Masuk. Iya Kita masuk. melihat. Antum nggak jatuh miskin lah, subscribe aja dulu sahabatku. Masa di Myanmar tapi udah lanjut. Oke, gimana udah siap semua thumbnailnya? Kita reaction ya. Aku gara-gara Bang Zuma sering aku di rumah ikut-ikutan kayak gitu loh kadang. Bener loh, aku kadang di rumah kalau ketawa tuh kayak gitu. Ikut juga nih. Untuk anak-anak kemarin kaget apa? Jangan pun itu ikut-ikutan ini bahasa Bang Zuma. Nenek kiper aja terkenal di sini sekarang. Nenek kiper. Enggak, aku beneran loh itu Bang membawa pengaruh dampak psikologisnya sampai tawanya jadi Bang Zuma. Iya. Kayak kalau murid itu gurunya hal-hal yang baik kan nggak apa-apa. Di sini ada di sini gitu kalau kan. ngomong apa-apa dikit-dikit nenekmu kiper katanya. Saya tahu dari
Jadi terkenal nenek Mukiper. Saya aja ada yang nelpon saya kan. Baru juga kenal, diajak bercanda. Terus tiba-tiba dia bilang, nenek Mukiper lah bang semua. Kaget aku. Ini orang dari mana ini? Gila. Tapi kemarin si Haleluya pakai jargonnya Bang Zuma, aku yang kesel ya. Aja dia pakai jargon gituan. Nenek Mukiper katanya, lo kok dipakai hak cipta lah, enak aja. Itu kan teman main kelereng, kayak nggak tahu aja. Gitu. Ya udah Bang, udah 700 Bang yang nonton Bang. Ayo teman-teman sampai 1000-an biar kita ngumpul terus kita reaction. Uniriva nggak ada live di pemberitahuan channel. Belum saya belum live, nanti aja lah. Ya udah, thumbnailnya udah enggak? Males Bang bikin thumbnail, biarin aja lah, ini aja dulu. Yang penting udah, maksudnya ready sih, maksudnya untuk live. Tapi nanti aja pas lagi jalan aja, pas lagi hak udah gitu. Cantik kali lah fotonya adekku ini. Kayaknya Roro Kidul lah fotonya. Kerennya budaya Magelang. Aja. Itu mah budaya Sumatera Barat kali. Padang itu Padang. Enak aja. Itu enggak berat kepalanya tuh. Itu sebenarnya ya kalau kami ibarat kata tuh cuma pengorbanan bentar, pengorbanan pas lagi duduk itu kan memang berat. Artinya tuh filosofinya apa, jadi ibu rumah tangga tuh berat, maka engkau harus menahan keberatan itu. Jangan pernah mengeluh dengan beban gitu ya Uni. Cantik. Bagus. Harus kuat menanggung beban gitu. Bang, ada nenek Mukiper nih Bang. Nenek Mukiper ada nih Bang. Masuk nih nenek Mukiper. Dulu ya, ntar masuk lagi ya. Jadi memang filosofinya itu perempuan itu sebenarnya kan apa ya, namanya perempuan itu harus bisa apapun gitu loh. Oh ya. Tadi Haleluya, nenek Mukiper. Dinda Riva. Gimana Bang? Yang sahabat kita yang bersama pamit pula itu siapa? Itu saudara ininya ini Ustadz apa? Om Abdul, Bang. Madura. Aku yang kenal cuman Bang Zuma, si Kelvin, si Gogol. Dia sering main ke SAI. Pak Doni. Aku cuman berapa orang aja sih. Om Abdul yang orang Madura. Saudara Hale ada ya di sini ya? Ada, nenek Mukiper dia, Bang. Oh, saudara Hale sudah mandi malam ini? Kan tadi siang habis abang tabokin main kelereng dia, Bang. Iya. Buka mic-nya aja dong, nggak usah pakai ketak-ketik nenek Mukiper. Si Haleluya kalau ada saya dia nggak mau, dia cuma sama Bang Zuma aja. Dia sama saya tuh kayak lihat apa gitu Bang. Ya ini teman saya dulu ini main kelereng. Saya ngajarin dia PBB baris berbaris. Bener. Jadi enggak. Kalau salah nyentil abang tendang ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Wabarakatuh. Eirene Kyrios Hoteos. Siempre. Ini Tuhan Oten ini, Tuhan Mesiasnya Oten ini keluar ini. Haleluya, kamu masih ini ya, masih punya dendam gitu ya sama aku ya? Saya itu nggak diajarkan dendam, cuma kalau cara-cara yang nggak terpuji. Alah, Batrit. Saya nggak diajarin dendam, tapi kalau nggak dendam ya udah nggak dendam aja Hale. Justru itu menampar apa yang lu bilang sendiri, Haleluya. Justru kan saudara-saudara yang dendam, makanya sikit-sikit. Sorry. Nah, pernyataan lu sekarang ini menampar pernyataan lu sebelumnya. Memang saya paham lah, ketika saya masuk ya pastilah kalian terguncang kan begitu. Tapi justru ini membuktikan lu terguncang. Hale, kamu over ini aku pakai karakter argumennya Haleluya. Sampai si Kores blokir aku, coba. Justru lu itu terguncang ketika diblokir. Hahaha. Enggak, Hale, aku serius, kamu tuh punya bakatnya tuh sampai over PD gitu tuh gimana sih caranya? Cenderung memalukan gitu loh. Maksudnya gini, aku tuh orangnya PD juga sih, maksudnya termasuk yang PD aku, cuman nggak kayak gini ya. Hal yang memalukan itu aku nggak banggakan gitu. Kalau kamu kok bisa ya hal yang memalukan dalam hidupmu itu kamu bangga gitu loh. Oh ya kan begini, ibarat sampah ya kan. Sampah itu kan dilempar ke tong sampah. Itu sih Oh, jadi kamu sampah. Oh. Terus kita mesti gimana kalau menghadapi sampah, Hale?
Muka Kita yang tembok. Islam ini mesti gimana menghadapi seonggok sampah? Masa kita harus disandingkan dengan sampah? Aduh, Itu kan pantesan jangka gaul akibat nih. dari Pantesan kekristenan menyembah Bang. manusia karena menganggap dirinya sampah. Bang, Bener, dia si masih Halek ngebahas jujur banget masalah nyembah batu mulu nih Bang, nggak ada kapok-kapoknya di WA Enggak, Hale, juga. kamu jujur banget malam ini. Aku apresiasi bahwa kamu sadar bahwa kamu itu sampah ya. Tadi aku tuh nggak nyium bau apa-apa sih, tapi pas kamu masuk emang bau sampah sih. Mungkin baru sampahnya baru kena hujan jadi belum bau. Berarti sampahnya pas dong saya lempar ke kamu. Loh kok Jangan, lempar aku nggak diri bisa. Si Hale ini bukan sampah, kalian jangan kayak gitulah. Beliau ini lalat. Dia yang bilang tadi Bang, kata dia kan gini, ibarat Betul. sampah mau dilempar kemanapun nggak apa-apa, Gimana? katanya baru. Masalah batu udah gue Juma. jelasin masih nggak ada selesai-selesainya juga Diam dulu, dari Kak. dulu. Bukan sampah, ini dia lalat. Hale, kamu mau bicara sama Bang Zuma? Ayo ngomong. Kalau lalat Dia itu mau diskusi, dikasih Mak. madu, dikasih permen, tetap aja milih sampah. Udah ditunjukin. Diskusi ini Bang, batu Bang katanya Bang, menyembah batu mulu Bang. Padahal nggak ada Hale, kapoknya, kayaknya Bang. kamu tuh ngefans sama Bang Zuma, sama aku kamu ngefans nggak? Wah, bukan ngepen lagi, dia kangen Ale. dia kalau sama Ale. Bang Juma. Kamu kenapa sih sama perempuan tuh benci sama laki-laki suka? Kamu senang sama Bang Zuma? Homo dia ini, silintar ini. Jangan kayak gitulah. Kasihan, jangan dibilang gitu. Haleluya itu orang Enggak, baik. nanya aja. Hale, Cuman aku dia cuma itu nanya. kelebihannya, ayo teman-teman Kristen keluar dari sini. Ini sum biadab. Provokator. Tahu nggak Bang, gayanya apa? Kuhanguskan. Dia memang orang ini memang suka kalkulator sama teman-temannya. Saya giniin aja Bang, saya giniin aja, lu angusin aja, jangan-jangan muka lu yang hangus. Ini kan Ya udahlah Hale, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen ngobrol sama Bang Zuma, lanjut. Aku ini kan Ini, ahli umbri. masalah batu Bang. Dia selalu Gimana ngebahas, tunggu Bang topengnya Zion, dia mau di Japri. ngomong apa? Gimana Ale, kamu mau ngomong apa? Ada, udah lewat lah. Gak apa-apa. Nggak, kita kasih waktu kamu ngomong deh, nggak apa-apa. Ngomong aja banyak-banyak. Iya, silakan. Gini loh, karena setiap yang saya sampaikan itu kan sangat berharga. Kalau diulang-ulang kan mubazir gitu. Ih Hale, kamu kok bisa kayak gitu punya sifat ya? Aneh loh sifatmu ini loh. Nggak normal gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedak enggan. Nyimak betul ai. Bang, dilanjut. masalah batu nih masih ngecat mulu Bang dia Bang. Bang Juma. Emang kenapa sih batu? Apaan sih Hale, batu batu udah zaman milenium Katanya sekarang manusia ini. itu menyembah batu. Kan udah dibilang. Hale, basi banget bahasan itu. Cari yang lebih lebih wow gitu loh. Ini udah zaman milenial, masa masih bahas batu aja gitu. Jadi kalau ada tuduhan nyembah batu itu analoginya gini, Saudara Hale. Misalnya gini. Itu kan umat Islam mengimani batu Hajar Aswad itu dari surga. Sementara manusia ini kan dari sebelum diciptakan berasal dari alam roh manusia itu sebelum menjadi manusia. Nah, kita di atas muka bumi ini sebagai perantau, ini bukan tempat kita. Tempat kita itu akhirat. Tempat kembali kita itu akhirat setelah hari kebangkitan. Ini di sini kita hanya merantau. Nah, satu-satunya materi yang bersumber dari asal kita itu adalah batu Hajar Aswad itu. Sama seperti ketika kita merantau, ya, kalau kita merantau yang kita bawa misalnya baju daripada anak kita yang kita sayangi. Nah, di tempat rantau itu ketika kita rindu selalu pingin mencium baju dia. Gitu. Ale nggak boleh gitu, orang lagi sama ngomong, kamu ketika jangan gitu. kita merantau terus kita komunikasi dengan istri di rumah melalui telepon, kita cium-cium itu telepon, HP, ibarat kita sedang mencium istri kita. Bukan berarti istri kita itu adalah HP gitu. Saking kangennya gitu loh. Kami umat Islam ketika diperintahkan untuk kemudian beribadah haji, ya, Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan itu, tapi bukan sebuah kewajiban. Kalau bisa silahkan, kalau tidak nggak apa-apa. Begitu loh. Tanggapi Hale, Menurut Juma, kalau dari surga itu kekal enggak dia?
siapapun setelah dicipta itu pasti kekal jadanya. Enggak, Apalagi saya tanya yang dari surga, yang dari surga. Kalau enggak, ya wallahu alam, itu tidak ada kemudian data bahwa semua yang berasal dari surga itu kekal. Karena yang saya tahu, ya apapun yang ada di atas muka bumi itu sifatnya fana. Sementara ini dari Ya, surga. sementara. Ngomongin dari surga. Ini dari surga, enggak dunia, surga. Menurutmu, yang dari surga itu kekal enggak, abadi enggak gitu? Kalau ciptaan ya nggak abadi lah. Dikaitkan dengan Oh, enggak, salah Bang. Yesus itu enggak dari surga, siapa bilang? Salah. Saya tantang semua orang yang bisa mengatakan Yesus dari surga. Ada-ada aja. Saya tanya dulu, kamu jawab yang serius, yang pasti. Kalau yang dari surga itu menurutmu abadi atau kekal atau bukan? Yang abadi, yang kekal itu hanya Allah. Surga enggak? Surga, ya Allah, itu makhluk. Yang dimaksud kekal itu hanya Allah. Anda bertanya tentang kata kekal. Dengarin dulu Bunda. Surga Maksud itu saya, dikekalkan gitu loh. Apa yang Dikekalkan dari nanti. surga? Apa yang dari surga menurutmu itu kekal apa tidak? Surga itu diabadikan, beda dengan dikekalkan. Sama dengan dikekalkan, artinya sesuatu yang dikekalkan oleh sesuatu gitu. Beda kalau sesuatu itu memang sifatnya kekal pada dirinya. Apapun bisa kemudian menjadi abadi, menjadi kekal, sama seperti kita manusia. Ya, nanti kekal di dalam neraka, kekal di dalam surga. Berarti kan kita juga kekal, tapi asalnya kita itu adalah dari sesuatu yang tidak ada kemudian dikekalkan, diabadikan gitu loh. Kasih jawaban yang pasti dulu cuma kekal iya atau tidak gitu loh. Dikekalkan iya, diabadikan iya. Oke, berarti kenapa itu saya pertanyakan? Karena begini, kamu mengatakan kan batu hajar aswad dari surga. Iya. Nah, kalau begitu gagal dong. Kalau itu benda dari surga, karena dulunya kan itu putih, sekarang jadi hitam. Kok gagal? Loh, itu kemarin kan dia nggak hitam itu. Nenek kiper. Awalnya Hajar Abyad gitu, jadi Hajar Aswad. Berarti kau nggak tahu sejarah ajaranmu itu yang saya sesalkan. Tunggu, kamu jangan menyimpulkan dulu. Mungkin lebih Selesaikan mudahnya dulu Bang ngasih Ruma keterangan menjelaskan. itu. Yang kalau dari surga dia turun ke bumi, dia nggak kekal lagi gitu loh. Enggak, Jadi lebih mudah Ruma sudah dicerna sama jawab. haleluya ini. Oke, haleluya. Jadi kalau misalnya kamu katakan tadinya batu itu putih kemudian hitam, ya itu ada haditsnya memang mengatakan itu. Sama seperti Yesus yang sampaikan dulu itu sama si Tama biar enggak ketawa. sama seperti di dalam iman Anda, Yesus itu tadinya mulia, permuliakanlah aku. Begitu datang jadi terkutuk kan? Tuh enggak lah, dia kan coba di ayat itu apa dikatakan? Coba baca Yesus, ayat yang kamu maksud. Yesus mati dengan terkutuk di atas tiang salib. Enggak, ayatnya coba mana? Coba ayatnya biar kita Ayatnya itu sangat jelas loh. Apa dikatakan dia Aku share screen terkutuk. ayatnya ya. Boleh, boleh deh. Coba salah satunya coba lihat di dalam Galatia Terkutuklah yang 5 di coba. tiang salib bukan? Oh. Atau Galatia 3 nomor 13. Mana Galatia. Bentar, haleluya. Galatia 3 nomor 15, Bang. Coba. Oh, ini yang nomor berapa? Ya, coba Galatia 3 nomor 13 coba. 13. Iya, bentar. benar. Oh iya, betul. Aku share ya. Itu salah satu dari beberapa ayat yang menerangkan Yesus terkutuk. Haleluya. Kamu kalau dikasih ayat, kamu jangan ngeyel lagi lah ya. Nah nih, Mana. Galatia 3 ayat ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, gimana Hale? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah, sekarang yang tergantung itu siapa? Ya, Kan Yesus lah, Yesus. gimana sih? Kan manusia yang Yesus. terkutuk itu kan. Nah, Iya, sementara Yesus. nenekmu kiper namanya Yesus itu. dengerin dulu, makanya pahamin kalau diajarin Abang Haleluya yang cerdas bijaksana ini dengarin. Mual gua. Terkutuklah orang yang
di kayu salib. Lah Yesus kan bukan sekedar orang, makanya Berarti jangan dua samakan dong terkutuk di situ, orang dan siapa lagi satu? Ih, hantu. Ayo. Kok dua? Iya, dua. iya. Lalu siapa selain Yesus yang dikutuk itu siapa lagi menurut saudara saya ini? Hantu maksudnya dia, hantunya ini Yesus. Tidak, kan terkutuklah orang atau terkutuklah manusia yang di kayu salib. Lah Yesus kan enggak manusia. Loh, Yesus manusia. Oh tidak. Manusia. Yesus itu apa menurut Anda? Kan Kristus di situ, yang dibahas Kristus itu. Bukan ini haleluya, kamu tuh keterlaluan loh untuk apa namanya ngepelintir ayat. Masa Yesus bukan manusia? Aduh. Kristus di situ di ayat 13 itu Bayangin tentang ya, Kristus. aku tadi Ya Allah. tunjukkan Galatia 3 ayat 13 ya, aku baca ya baik-baik dengar ya. Iya. Kristus telah menebus kita. Bayangkan dia penebus. Kok kamu jadi kutuk? Makanya pahami dong. Gimana sih? Kok larinya? Iya, Yesus itu karena ingin menebus kalian, makanya dia itu terkutuk. Dia tidak ada terkutuk dikatakan di situ. Makanya dengarin ya, saya bacakan ayat yang Waduh. dengarin ya, saya kasih waktu. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Dia penebus loh, bukan yang bagian terkutuk. Iya, dia terkutuk karena menebus Kristen gitu loh. Oh tidak, jangan kau pelintir. Tadi kan kau tunjukkan ayat. Saya baca dengar baik-baik. Ya, Kok pelintir cuma. Kristus telah menebus lagi kita. seger atu-atu, ntar dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang orang yang dimaksud di sini? Ya manusia. Siapa yang manusia? Dia penebus. Dialah yang menebus dari kutuk. Gak mungkin orang penebus dari kutuk menjadi terkutuk. Yang disalib siapa sih? Apa sih ini orang? Jelas Betul, makanya pahami di situ kan saya katakan Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, itu harus kau pahami dulu. Tapi manusia kan? Tapi manusia kan? Tapi Yang manusia jelas kan? pawang hujan Uniripa, pawang hujan. Enggak lucu lu, segar-segar lu enggak lucu. Yang jelas budaya Indonesia enggak budaya Arab sekarang. Enggak ada hubungannya kamu segar-segar enggak lucu kamu. Udah nggak usah dilayani dulu lah. Jadi kan sangat jelas Itu dulu. di sini, kalau kita Jadi merujuk yang terkutuk di situ Galatia, siapa? Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk di sini orang. Siapa orangnya? Manusia. Kalau Iya, kita siapa manusianya? Lupa, ada itu di kiri di kanannya kan ada itu yang disalib itu. Jadi bukan Yesus. Loh, kalau Yesus kan sudah bilang dia penebusnya. Bagaimana mungkin dia kau tuduh terkutuk sementara dialah penebus Yang kutuk? tuduh bukan saya, Hale. Yang tuduh itu Paulus, pendiri agama kamu. Loh bukan, nggak ada soal Paulus di sini. Kita kan bicara ayat yang kau tuju, ya kan? Iya. Makanya pahami. Di sini sangat jelas Ya, kita dengar, ya. lihat faktanya aja. Faktanya di situ kan ada 3. Nah di situ siapa aja kan gitu enak ngomongnya. Iya jelas. Terkutuklah orang. Lah Yesus kan bukan sekedar orang. Nenek Mukiper. Ya, Nah, tapi di situ kan ayatnya dia 100% disalib itu, orang, 100% disalib itu manusia. statusnya sebagai disalib Manusia. itu sebagai manusia, dia disalib, nggak mungkin sebagai Tuhan. Betul, makanya pahami juga telah menebus. Siapa yang mampu menebus? Iya, mau dia menebus, mau merebus, yang pastinya karena akibat daripada pekerjaan yang ia lakukan itu dia terkutuk. Itu loh. Tidak terkutuk, jangan kau pelintir ayatnya. Dia penebus. Saya enggak ini loh, saya kita baca saya bagus, tidak ya. Kristus telah menebus kita dari dengan kutuk. cara Dari kutuk. Dengan Ya, cara bagaimana mungkin kamu menuduh Yesus terkutuk sementara dialah yang mematahkan kutuk itu? Makanya ya pahami coba. Jadi gini, jangan kamu plesetkan kitab kamu sendiri. Jadi gini, diterangkan di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dengan jalan menjadi terus. Lah kamu lah yang teruskan, jangan saya. Nanti kamu bilang saya menjadi. Dengar ya, dengan jalan. Saya ulangin lagi, kau paham nggak? Iya. Bagaimana semoga kau paham? Dengan jalan menjadi
kutuk karena kita atau orang Nah. itu. Orang itulah yang terkutuk tadi kan orang. Siapa itu orang? Loh, kaulah salah satunya. Tuh baca tuh ulangan 21 22 tuh ya. Aku bacain buat kamu hari ini. Orang enggak kau cuma. Apabila seorang seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah Nah. mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, Nah. tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab Nah. seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan olehmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, satu ya. Kenapa kalau kamu mau membantah bahwa Yesus itu terkutuk, maka harusnya Yesus Terkutuk tidak oleh? disalibkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kamu tahu nggak sih Yesus itu mayatnya itu nggak dibiarkan sampai besok paginya karena hari Sabat. Jadi cepat-cepat dia diturunkan. Nah, ini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau kamu mau bilang dia menebus kutuk, faktanya dia mati di tiang salib. Justru kalian yang telah mengutuk Yesus, bukan kami umat Islam. Udah. Haleluya. Biar saya jawab. Ya, makanya dengar baik. Kristus telah menebus kita. Dialah penebus, oke? Dan bukti kalau Yesus itu penebus dan bukti kalau Yesus itu maha kuasa. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan segala mukjizat banyak dia pertontonkan pada masa itu. Jadi, ini yang menjadi masalah. Yang disalib itu orang terkutuk gitu. Dengarin dulu juga. Jadi, bagaimana mungkin si penebus kutuk kau tuduh menjadi terkutuk? Sama itu seperti gini. Ini bukan dengan dulu. Saya kasih analisa, saya kasih contoh, oke? Ibarat kau sakit, ya toh? Ibarat kau disakit. Saya kasih obat sama kau. Apakah obat itu jadi penyakit buatmu? Hanya karena obat itu mampu menyembuhkan penyakitmu. Gunakan dong akalnya. Masalahnya obat yang kau kasih ke saya itu harus menjadi bakteri untuk menghapuskan bakteri. Lah, ini dalilmu jelaskan di sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu satu. Kesalahan pertama yang dilakukan agamamu adalah menganggap hukum Taurat itu sebagai kutuk. Itu satu. Kesalahan kedua, menganggap orang suci Yesus itu juga sebagai kutuk. Karena kesalahan yang ketiga, ada tertulis lagi-lagi dinobatkan Yesus itu kepada siapa? Kepada penjahat yang tertuang di dalam Ulangan 21 nomor 22 tadi. Jadi kesalahan demi kesalahan, hujatan demi hujatan dilimpahkan kepada Yesus dan ajarannya dari kalian gitu. Demi untuk mengukuhkan keegoan kalian untuk bebas dari aturan Tuhan. Maka Yesus kalian jadikan tumbal. Saya ulang sekali lagi ya. Dari ayat yang kau kasih, tetap saya itu fokus itu, dengar. Kristus telah menebus kita dari kutuk, oke? Lalu dengan menjadi ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, oke? Siapa yang tergantung ini di kayu salib? Orang-orang yang terkutuk, artinya orang-orang yang berdosa pada zaman itu. Hukumnya adalah simbolnya Yesus menebus dosa kalian bukan? Dan Kristus telah menebus. Maka saya bilang tadi analogi saya kasih sama kamu. Ketika kamu sakit, terus saya kasih kamu obat. Apakah obat saya ini kamu tuduh menjadi penyakit sementara obat saya menyembuhkan kamu? Analogi kamu jangan dong. Analoginya aneh banget ya. Enggak, masalahnya gini loh. Bukan tak masuk akal, akalmu yang nggak mampu menerima. Sedikit bang Luma sebelum abang ke Halu. Jadi gini, Halu, aku jadi mikir deh ya, kadang-kadang aneh juga ya dengan Yesus dengan Paulus yang kok saling main kutuk ya. Mohon maaf ya, ini ada faktanya. Yesus itu mengutuk orang Farisi. Kalau kamu bisa lihat ya, banyak sekali pengutukan Yesus terhadap orang Farisi di Matius 23:27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Satu itu, padahal Paulus itu masih hidup di zaman itu. Nah, tiba-tiba ketika Yesus mengutuki orang Farisi yang notabene-nya juga Paulus adalah orang Farisi, Paulus nggak mau kalah loh, dia ngutuk Yesus juga. Contohnya itu di Galatia itu kan, Galatia 3:13 itu bukan cuma itu sebenarnya pengutukan Paulus
terhadap Yesus. Kamu baca di 1 Korintus deh. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah, kalian menggambarkan Yesus dengan sosok rambut panjang. Jadi mohon maaf nih, seolah-olah Yesus ngutuk Paulus ngutukin Yesus, main kutukan orang itu. Bantah deh apa halnya. Jadi gini ya, kalau kamu bicara kutuk ya, seolah-olah di sana ada kemarahan. Kamu udah baca nggak Al-Quran kamu? Berapa kali Allah selalu bicara melaknat, mengajak, melaknat, mengajak? Nggak masalah, karena yang dilaknat yang dilaknat pun orang-orang yang pantas dilaknat. Kalau ini kan Yesus mengutuki Paulus mengutuk Yesus, emang boleh gitu? Dengar dulu Ripa. Rasul dengan Tuhan saling mengutuk gitu. Dengar dulu. Itu kan pembelaan kamu atas iman kamu, artinya. Bukan, aku nanya, boleh nggak Rasul dengan Tuhan saling mengutuki gitu? Saya suka itu ngomong 1, 2, 2. Ya, lanjut. Artinya aku lagi baik hari ini. Artinya, apapun yang kau sampaikan, itu wajar-wajar saja sebagai pembelaan imanmu. Dan alasan-alasan akan timbul. Oke? Sama seperti saya. Makanya saya bilang, kalau bicara fatok tentang kutuk atau kemarahan, apa bedanya dengan ayatmu yang selalu bicara diajak, dilaknat? Gitu loh. Mau melintir lagi Guru Dadi. Gak apa-apa, kita tahu itu kok, tenang aja. Kita tahu nanti. Emangnya, lanjut. Sampaikan poinmu cepat. Kita nggak mau dengar khotbahmu. Kita diskusi. Sama, saya juga nggak mau dengar ceramahmu. Artinya begini. Cepat. Kamu tadi kan bicara dikutuk lah. Kamu sendiri lupa. Allah, kau tukang melaknat, tukang mengajak, melaknat, mengajak. Itu maksud saya. Jadi jangan coba kamu ingin fokuskan tentang kutuk yang ada di Alkitab saya, seolah-olah bahwa di Alkitab saya itu banyak kemarahan. Lah kemarahan Allahmu kau lupa. Itu maksud saya. Itu poinnya. Oke, sudah. Ya? Sebelum Bang Zuma, aku sedikit nanti Bang Zuma, aku cuma sedikit aja. Gini, kamu bilang tadi Tuhan saya mengutuk. Ingat ya, Tuhannya Bani Israel bukan Tuhan kamu ya. Itu juga banyak sekali melaknat. Bahkan ada di Yesaya 57 itu Bani Israel itu ini dikatakan tidak ada yang ada hanya kelaliman dan keonaran, itu sebuah kutukan. Nah, kemudian kalau kamu bilang bahkan Tuhannya Bani Israel membunuh loh, bukan cuma mengutuk, membunuh Sodom dan Gomora sama orang-orang Amalek dan membunuh orang di zaman Nuh. Bukan cuma mengutuk ya, bahkan dia membunuh. Nah, kalau kita bicara tentang mengutuknya Tuhan Bani Israel adalah Tuhan yang semesta alam yang sejati, maka itu hal yang wajar karena yang dikutuk adalah orang-orang yang memang bermaksiat. Yang herannya di dalam perjanjian baru itu Tuhan kamu yang bernama Yesus itu mengutuk Paulus yang dipilih dia dari dalam kandungan menjadi rasul. Sementara rasul kamu yang aku ketemu Yesus di Damsik di padang gurun itu mengutuki sosok Tuhanmu digantung di tiang salib 1 dan mengatakan terkutuklah orang suatu kehinaan orang berambut panjang. Di sini apa kamu mau mengatakan hal yang biasa? Kalau antara Tuhan dengan Rasul saling mengutuki. Kalau Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya kami umat Islam memang bahkan murka pun pernah. Bahkan kalau kamu lihat di Nahum 1 ayat 2, Tuhan itu penuh dendam. Tuhan kamu loh ya. Bukan Tuhan kamu deng, Tuhan Bani Israel. Sorry, Tuhan kamu Yesus. Nah jadi Tuhannya Bani Israel itu memang begitu. Esensinya sama dengan Tuhan umat Islam, marah kepada yang berhak mendapatkan amarahnya gitu. Tuhan kamu aneh loh. Dia pilih Paulus dari dalam kandungan tapi mengutuki Paulus yaitu orang Farisi dan Saduki. Ahli Taurat, gitu. Aneh kan Tuhan kamu sama Paulus sama Rasul kamu saling mengutuki, gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi gini, kamu dari tadi, saya akan selalu ikutin ya, cara kamu berpikir. Tadi masalah kutuk, sekarang masalah aneh. Kamu tahu nggak, yang lebih aneh itu, ya, ketika Allahmu tidak boleh berbuat apa-apa. Sampai detik ini, coba kamu tunjukkan sama saya, apa yang bisa diciptakan oleh Allahmu sementara di ayat sucimu di Al-Qur'anmu justru si Isa yang lebih hebat saya lihat. Coba saya tantang dulu kalian, tunjukkan apa yang kamu sudah udah lari, udah sama dulu aja. Kamu nggak fokus. Di sini ketika saya berbicara kamu bantah pas waktu saya. Di sini menunjukkan kamu itu udah kelojotan. Nggak apa-apa. Jadi harus santai. Maksud saya begini loh. Kamu kan bicara aneh. Coba tunjukkan sama saya dulu. Allah SWT itu di mana atau apa yang sudah mampu dia ciptakan. Coba silakan. Ya Isa itu bodoh. Kamu siapa yang nyiptain? Nenekmu kiper. Itu aja nggak usah jauh-jauh. Jadi gini. Kamu bicara Isa, oke? Kalau bicara Isa, bro, 600 sebelum Allah SWT-mu digaungkan oleh Nabi Muhammad. Isa itu sudah ada. Jangan asumsi bawa dalilnya. Jadi begini, ketika umat Islam
mengatakan kepada teman-teman Kristen, kalian ngapain sih pakai nama Allah pada ngebelain itu para orang-orang yang dianggap pintar? Bukannya umat Islam duluan yang pegang nama Allah, kami udah duluan. Dan sekarang ketika kamu ngomong tentang Allah, kamu bilang Allah itu baru digaungkan. Aduh, kadang-kadang malu-maluin kalian itu semuanya. Serba salah. Kayaknya Bang Luma lanjut deh, si Hali udah lari dari topik tentang kutuk mengutuk Bang. gini ya, Lanjut Bang, kamu bicara aku males tentang dengan orang ini Allah. lari-lari dia. Ya, jadi kamu Ya, jadi tadi kan begini. sebentar dulu. Begini jelaskan dulu. Saya apa Ya, sih? silakan. Kamu kan bicara Allah. Justru karena itu, kalau Allah yang kami kenal, bahkan yang dikenal orang Yahudi, bahkan yang dikenal oleh orang-orang Israel, Allah itu punya kuasa. Makanya saya bilang sama itu, ibarat Juma di daerah dia, mungkin nggak Juma sendiri yang bernama Juma. Jadi yang saya pertanyakan di situ sebenarnya, Allah yang mana ini? Kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa? Itu loh. Ayo silakan. Jadi gini, baik. Tadi tema terkutuk udah ya. Artinya bahwa itu betul dalilnya di dalam kitabmu ada. Nah, sekarang membahas tentang Allah. Al-Quran menerangkan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Dialah pencipta langit dan bumi. Nah, lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya gini. Demikianlah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Kalau kemudian Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dikatakan, Tuhanmu kan baru di abad ke-6, itu karena Dia menyatakan diri kepada orang yang lahir pada abad ke-6. Sebelum manusia di atas muka bumi ini ada, Allah kami sudah menyatakan diri kepada Adam ketika Adam ini masih ada di surga, di jannah. Kenapa nggak dilihat itu? Kenapa kemudian nanti Rasulullah Muhammad SAW itu yang dilihat? Padahal kan datanya sudah sangat jelas. Dia menerangkan siapa dirinya. Badi'us samawati wal ard. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Berarti sembahannya kami adalah sembahan yang diimani oleh Bani Israel, pencipta langit dan bumi. Nah, datanya ada enggak di dalam pemahaman Bani Israel bahwa kami menyembah satu Tuhan yang sama? Ada. Kejadian 17 nomor 7 itu. Aku berjanji, aku mengangkat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu. Mereka akan menjadikan aku sebagai sembahan mereka. Kata siapa? Kata Tuhannya Abraham. Jadi kalau misalnya hari ini ya sahabat saya Hale mengatakan Tuhan kita bukan karena Dia tidak maha kuasa. Satu hal yang ingin saya katakan kepadamu dengan sangat sederhana. Kemahakuasaan Tuhan kami. Dia mewahyukan Al-Quran. Dia juga yang menjaganya. Alhamdulillah ya, apapun yang kamu bangun hari ini tentang Al-Quran, itu akan dibuktikan dengan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Itu satu poin. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Ini akan lari ke sana. Kalau kitabmu itu betul firman Tuhan, kenapa tidak bisa terjaga? Nah, kalau di Al-Quran tentang Allah, wallahu khalaqa kulla dabba mimma, jadi Dia menciptakan menciptakan semua jenis hewan dari air, ya. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kakinya dan seterusnya. Ini kalau kita mau lihat data kebenarannya secara data saja, Saudara Hale, itu tidak bisa kita menutup mata. Mau Anda itu Kristen, Hindu, Buddha, fenomena ini tidak bisa kita pungkiri. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Sementara di kitab Anda, ya, saya semalam diajarkan oleh Adinda Rifa ya, bahwa Bang Zuma, coba tengok itu di dalam kitab Kejadian. Karena ular itu dikutuk, maka dia berjalan dengan perut. Apakah sebelum dikutuk, ular itu berjalan dengan bibir? Berjalan dengan ekor? Ini PR, membuktikan bahwa kebenaran Allah itu mutlak, absolut berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menerangkan Allah menciptakan hewan berjalan di atas perutnya.
dan sebagian berjalan dengan 2 kakinya, sebagian berjalan dengan 4 kakinya, dan seterusnya. Lah di kitab Anda, aku kutuk kau ular sehingga engkau berjalan dengan perut. Emang sebelum dikutuk ular berjalan dengan apa? Udah? Udah. Oke. Sekarang gini cuma ya. Kamu tadi mengatakan ya bahwa kekuasaan Allahmu menciptakan langit dan bumi. Artinya, dan kau sudah mengakui itu abad ke-6 bahwa Nabi Muhammad membawakan menggaungkan nama Allah SWT itu. Oke? Kalaulah Allah SWT-mu menciptakan langit dan bumi, terus maksud kamu sebelum abad 6 emangnya bumi ini belum diciptakan? Artinya kamu itu ya selalu hanya membuat hayalan gitu loh. Kecuali ketika datangnya Allah, memang di situ dia berkata, di situ dia berkata, aku ciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Allahmu menciptakan langit dan bumi, sementara langit dan bumi sudah ada sebelum itu dikatakan oleh Allahmu? Artinya, kalau bisa saya buruk sangka, itu hanya mengulang dari Alkitab yang orang lain. Oke. Yang kedua, yang kedua dengan baik-baik ya. Iya. Ketawanya lucu ya. Kamu mengatakan bahwa Kristen tidak mampu menjaga ayat Alkitab. Oke? Pertanyaan saya, berapa sih sebenarnya jumlah ayat Al-Quran? Oke? Berapa jumlah ayat Al-Quran yang sebenarnya dan berapa sekarang jumlah ayat? Diam dulu, ini saya bilang tadi kan. Ini Bang Zuma lagi itu suaranya serak, batuk, minum dulu. Artinya, berapa jumlah ayat Al-Quranmu dan berapa sebenarnya ayat Al-Quran yang di depan kamu itu? Coba kalian jujur. Oke, yang kedua, kamu mengatakan begini, yang ketiga. Sejak kapan emangnya ular jalan pakai bibirnya? Ya toh? Sama itu kalau saya bilang, sejak kapan ada anjing punya tangan di ayat Al-Quran? Masa anjing punya tangan? Coba, makanya saya bilang, kayaknya kamu nggak lucu. Mau saya tekankan di sini gini loh, jangan maling teriak maling. Ini akan menggampar dirimu sendiri, gitu loh maksud saya. Jadi kamu ngaku maling, maksudnya? Kapan anjing punya tangan? Itu ada di ayat Al-Quran. Nanti saya tunjuk kalau kau minta. Oke? Tadi ngaku sampah. Iya, oke Dinda, ini giliran saya. Siap. Tolong dijawab Juma nanti ya, berapa ayat Iya Al-Quran? diem, itu dijawab sama Bang Zuma. Oke. Iya. Jadi Anda semakin hebat sekarang. Alhamdulillah. Jadi gini, Al-Quran menerangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Benar, dia berkuasa. Dijawab sendiri oleh Allah. Ya, biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Dialah yang menciptakan, dialah yang berkuasa, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Bala wa huwal khallaqul alim. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan dalam ayat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqul kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi kalau kemudian Allah kembali menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, ya bukan berarti pada masa itu dia menciptakan. Dia sudah mengatakan kepada seluruh para nabi, akulah pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan selain aku. Yesaya 40:26, Yesaya 40:28 dan seterusnya. Yeremia 10 nomor 11, Yeremia 32 nomor 17. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Akulah Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta. Tuhannya Bani Israel ngaku sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhannya umat Islam ngaku sebagai pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhannya Kristen ciptaan, makanya nggak pernah ngaku sebagai pencipta. Nah, lalu kemudian terkait dengan Tuhan di dalam ajaran di dalam ajaran Islam itu sudah nyata
dikatakan sesuai dengan data yang saya katakan tadi. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Hal ini kembali diterangkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya masih ada nabi setelah beliau, maka Allah pun akan menerangkan itu. Bahwa Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Di dalam Al-Qur'an Al-Mu'min dijelaskan juga, "Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai', la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun." Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan dari pemahaman bahwa Dialah Tuhan? Nah, sementara ketika Islam menerangkan bahwa Tuhannya para nabi yang datang kepada Bani Israel adalah Allah, satu-satunya pencipta langit dan bumi, Kristen sibuk melakukan pengutukan kepada utusannya yang kemudian disembah juga kembali. Seperti data yang saya terangkan tadi. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Allah Tuhan kami itu tidak maha pencipta, data-datanya ada diterangkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, Tuhanmu itu pencipta, gimana loh orang dia juga baru dikatakan seperti itu kok. Faktanya Allah menyatakan dirinya Dialah maha pencipta lagi maha penjaga ciptaan. Nah, terkait dengan ayat suci Al-Quran, ada berapa ayat ya, di dalam Al-Quranul Karim? Ayat Al-Quran, saya katakan kalau dia terhitung semua basmalahnya itu 6.666 ayat. Atau 6.232 ayat. Nah, mungkin Anda bingung. Kok bisa? Kok bisa berbeda? Gitu. Silakan, Saudara Hale. Oke, gini ya. Dari tadi Juma bicara panjang lebar. Dari soal ya kan giliran saya. Iya, dari soal penciptaan aja kamu itu udah gagal total membuktikannya. Contoh, saya kasih contoh ya. Ngomong aja gagal tolak. Ibarat saya sudah menciptakan bumi dan langit ini, ya ini contoh. Terus kamu datang lahir kemudian terus kamu bicara, saya menciptakan langit dan bumi. Orang akan ketawa, oke? Makanya inilah yang disebut sistem klaim, oke? Nah, jadi gagal total. Kalau kamu bicara yang kau sembah itu menciptakan langit dan bumi, di mana? Sudah ada yang menciptakan langit dan bumi, ya kan saya udah kasih contoh. Ibarat saya ini, saya udah duluan nih ciptakan langit dan bumi, oke? Terus kamu lahir kemudian kamu mengatakan saya telah menciptakan langit dan bumi, ya diketahui orang, oke? Nah sekarang yang datang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi itu yang datang ke baginda Rasulullah SAW itu siapa? Siapa? Sudah saya kasih contoh loh, udah. Soal penciptaan bumi dan langit, udah saya bilang. Saya menciptakan bumi, tak usah bumi dan langit lah, saya kasih contoh yang simpel. Udah, ibaratnya saya ciptakan satu motor, ya toh? Dan kemudian kamu datang berteriak, oh saya lah yang menciptakan motor. Diketawain orang. Soal cipta mencipta udah jelas bahwa Allahmu itu gagal untuk kau buktikan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Oke, sekarang yang kedua, poin yang kedua yang kau suarakan itu. Masalah ayat, kita dengar baik-baik. Juma mengatakan jumlah ayat Al-Quran kami 6.666. Kemudian dia berkata, dan 6.236. Ini standar ganda. Ini tidak ada kepastian yang kau tunjukkan sama kami. Yang mana yang benar? 6 atau 6.236? Coba, secara manusia yang berlogik, ya, yang paham, bagaimana mungkin kau mengatakan terjaga, di sisi lain, jumlah dari ayatmu saja udah beda. Coba logika mana yang kau gunakan ini, gitu loh. Terbantah sudah kan kau bilang ayatmu terjaga. Lah dari 6.666, tapi kemudian kau buat persandingannya bisa menjadi 6.236. Mau alasan apapun pasti akan kau gunakan. Tetapi orang sudah mengerti, gagal sudah pernyataanmu yang mengatakan bahwa ayat Al-Quranmu terjaga. Sebab apa?
Sebab kamu sendiri sudah menunjukkan ada 2 jumlah yang berbeda. Silakan Juma. Oke, baik. Jadi begini, tentang ayat Al-Quran, di situ tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Ya, penghitungan ayat Al-Quran itu didasarkan dari bacaan Rasulullah Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu tidak mengurangi dan tidak menambah. Lagian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menerangkan, oh, ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat keempat, ini ayat kelima. Enggak. Tapi susunannya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bacaan yang kemudian mereka dengarkan oleh para sahabat ini itu diajarkan secara berkesinambungan, secara estafet oleh para sahabat kepada generasi berikutnya. Nah, dalam hal mendengarkan bacaan, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu berhenti pada beberapa kata tertentu, muncullah perbedaan pemahaman di antara yang mendengarkan. Apakah Nabi sekedar wakaf atau berhenti tersebut disebabkan karena akhir ayat. Di sini letak perbedaannya. Sebagai contoh, ketika misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu membaca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Maka apakah ketika berhenti itu pada Alif Lam itu Nabi sekedar berhenti sebagai wakaf tanda baca sejenak atau itu merupakan akhir ayat? Saya ulang. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Di satu waktu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan dengan metode yang lain. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Sahabat, ada yang menuliskan itu 2 ayat jadinya, ada yang menuliskan 3 ayat itu jadinya, dan seterusnya. Itu perbedaan jumlah, tapi tidak kemudian merupakan sesuatu penambahan dan pengurangan. Sederhana kok itu. Lalu kemudian terkait dengan Rasulullah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Saking seringnya ayat ini kubacakan, ya, semua netizen nanti hafal ayat ini. Wa ma arsalnaka, jadi Rasul Muhammad SAW itu diberitakan oleh Allah, wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan melainkan nuhi, aku wahyukan, aku sampaikan, aku ilhamkan ke dalam pemikiran dan hati mereka, ilaihi, hati mereka, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Jadi ketika baginda Rasul Muhammad SAW itu mendapat pengajaran ini, Rasul kata, oh kalau begitu sebelum aku, para nabi sudah kamu wahyukan firman juga kepada mereka. Kamu juga sudah pernah berfirman kepada mereka. Dan jelas saja, betul. Musa menyembah kepada Allah. Abraham menyembah kepada Allah. Semua nabi diajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekiranya ada nabi lagi, ya, sekiranya Rasul Muhammad SAW itu bukan kata nabiin, diutusnya lagi nabi, maka nabi yang benar itu yang betul-betul mendapatkan ajaran ketika kemudian masih ada yang dibutuhkan oleh manusia menurut pandangan Allah, maka nabi itu pun akan mengajarkan tentang Allah. Makanya diterangkan saudara Hale, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, ya, pencipta segala sesuatu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu jelas, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi ajaran Islam itu tiada Tuhan selain Dia. Dia yang mana? Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang mengutus para nabi. Kayak mana wujudnya? Para nabi tidak pernah menggambarkan wujudnya karena Dia bukan makhluk, Dia adalah Khalik. Jadi Tuhan kami adalah esensi pencipta langit dan bumi.
Kami tidak bisa menunjukkan seperti apa wujudnya karena dia bukan makhluk, tidak seperti Tuhanmu Yesus yang dicipta melalui perantaraan rahim manusia. Beda, itu beda. Gitu loh, saudara Hale. Dari tadi kamu sebenarnya udah clear itu masalah penciptaan. Gak ada Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Saya udah kasih contoh. Saya sudah lebih dulu menciptakan langit dan bumi ini. Terus tiba-tiba kamu bilang, saya menciptakan langit dan bumi. Diketawain orang. Oke. Terus yang kedua, masalah jumlah ayatmu. Saya dari awal kan bertanya, Juma, berapa jumlah ayat Al-Quranmu? Kenapa ini saya pertanyakan? Karena kamu selalu mengklaim terjaganya ayat-ayat Al-Quranmu. Maka timbul pertanyaan saya, berapakah jumlah ayat Al-Quranmu, wahai Ustadz Juma? Kamu mengatakan 6.666. Dan kemudian kamu mengatakan bisa juga menjadi 6.236. Kemudian kamu berkata, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Juma, kita ini semua orang yang minimal kita tahu menghitung, ya. Artinya apa? Berkata A, lalu kemudian kau katakan B. Itu plan. Jelas kamu mengatakan ayat Al-Quran 6.666. Terus kamu bilang 6.236. Berani-beraninya kamu masih mengatakan tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Kamu ini bukan lagi ibaratnya ada, ya, dengan saudaramu. Kamu itu ada didengarin semua orang yang punya akal sehat, yang tahu hitung-hitungan. Bagaimana mungkin 6.666 dan berubah menjadi 6.236, terus kamu bilang tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Jangan seperti itu. Bahkan ada 4 perbedaan ayat Al-Quranmu. Menurut Al-Madani Al-Awal, Al-Quran berjumlah 6.217. Oke? Kemudian menurut Al-Madani Al-Akhir, Al-Quran berjumlah 6.214. Oke? Menurut Al-Makki, ayat Al-Quran berjumlah 6.220. Menurut As-Syami, ayat Al-Quran 6.226. Ya. Angka-angka yang sudah berbeda, terus kamu bilang tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditambah. Oke? Masalah ayat, biarkan orang mendengar semua. Oke? Terus Ada bicara lagi? kamu bilang Muhammad rasul pertama yang diutus oleh Allah. Oke? Itu di Al-Anbiya 25 kalau nggak salah. Tetapi di ayat Al-Qur'anmu An-Nahl 36 justru dikatakan di sana Muhammad bukan pertama kali yang diutus. Jadi kamu selalu, mungkin bukan kamu ya, mungkin memang inilah ayatmu, selalu kontradiksi gitu. Yang satu mengatakan Muhammad yang pertama, di ayat yang satu mengatakan bukan Muhammad yang pertama. Sama seperti kamu bilang angka 6, kemudian kamu mengatakan 6, 2, 3, 6. Selalu standar ganda yang kamu tontonkan. Ayolah gunakan logikmu itu, akal sehatmu gitu loh. Artinya, seandainya pun saya tidak berbantah-bantahan tentang kemampuan kamu berpikir, kamu sendiri sudah membantah pernyataanmu itu sendiri. Itu sangat jelas itu. Dan kemudian tadi kamu nggak berani singgung masalah tentang ular, apakah ular berjalan dengan bibirnya. Makanya saya bilang, jangan keluarkan argumen kamu, sebab setiap argumen kamu akan saya buat menghajar kamu. Orang mengatakan anjing punya tangan. Sejak kapan anjing punya tangan? Oke? Gurunda, boleh sedikit 1 menit, Gurunda? Ya, silakan Akhi Farhan. Biar saya tampar logikanya. Saya membuat buku, saya menulis sebuah buku di buku A4. Tiba-tiba dicetak di A3. Isinya sama, tetapi karena keterbatasan halamannya bertambah dari 200 dirubah ke A3 menjadi 216. Tetapi isinya tetap sama. Itu logikanya, Hale. Ya, seperti yang dibacakan oleh Gurunda tadi. Alif Lam Mim, ada yang ditulis sudah 1 ayat. Tapi ada Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, baru 1 ayat. Kalau kamu benar-benar pintar, tunjukkan ke saya, tunjukkan ke seluruh muslim di seluruh dunia. Di dalam 1 mushaf Al-Quran ada ayat yang ditambah. Jika emang numerik itu bertambah, berarti kandungan isinya bertambah, kalimatnya bertambah. Tunjukkan saya haleluya dengan muncungmu itu, saya nggak menyebut bibir kamu, muncung kamu, tunjukkan buktinya dan saya murtad hari ini. Dan saya yakin seluruh muslim di Indonesia akan murtad jika ada perubahan dalam kalimat atau penambahan dalam kalimat. Silakan tunjukkan, jangan banyak muncung. Silakan. Kau buka Al-Baqarah 106. Ya, silakan, kau sampai berkata muncung-muncung, nampak kali kau sudah terguncang. Sampai silakan. Ada. Ya, silakan. Ada perbedaan di mushaf yang tertentu dengan jumlahnya. Pasti kau santai berbicara di situ. Nah, inilah sebentar lagi kalian pasti kick saya karena kalian kelojotan.
Enggak, biasa logikanya. Makasih, Hale. Jadi jangan memancing kalau kamu nggak mau Enggak, dibalas. tunjukin aja Kita mana nggak yang perlu diminta. bilang muncung. Kau kira kamu itu siapa? Aduh, gitu. kamu juga bahasanya nggak lebih bagus kok, Hale. Nggak usah inilah. Nggak usah Sekarang pelan. kau buka Al-Baqarah 106, coba. Itu udah Silakan buka, dibuka, Lintar. Itu udah dibuka. Ini lagi yang kemarin dijelasin sama Gurunda, masih lu tanya lagi. Aduh. Silakan Lintar. buka, dan ada mushaf yang lain yang berbeda. Ayat yang Kalimatnya, kami silakan. batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, Ya pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Udah. Tidakkah kamu tahu Iya. bahwa Mana? Allah Maha Kuasa dengan atas segala sesuatu? Ini ayatnya ya yang dikurangin, yang ditambahin ini. Mana? Toh. Coba tunjukkan yang dikurangin, yang ditambahin. Ada Kau baca perbedaan ini. ayat ini dengan mushaf. Aku gini loh, aku lebih percaya kata Jangan muncung kamu daripada buat kau. dengan otak kepala kamu yang kamu tidak paham. Sekarang ini tunjukkan. ini sengaja ini memancing saya. Bukan. Saya Saya diskusi yang orang-orang yang unlogic, orang-orang yang unlogic, saya paling nggak suka. Ini si Farhan ini udah saya paham. Ayo Bang Farhan minum dulu, Bang Farhan. Bang Farhan minum dulu. Mau melawan Rudi Yohanes saja, kau mau melawan Rudi Yohanes saja, kau belajar dulu dari Siripa. Saya tahu itu. Ya jadi kau nggak usah. Kapan Bang Farhan belajar sama gua? Ih. Perlu saya putar Ajar rekamannya? itu. Apa perlu saya putar rekamannya? Berarti para Ivan Villa kita Jadi lihat jangan, cuma makanya fitnah kau, dan tidak ada bukti. Farhan, Silakan. Mohon maaf ya. Gurunda. Silakan. Ya nggak apa-apa. Makanya kau jangan mengganggu gitu lah. Lagian kita emang sering belajar kok. Emang kamu. kenapa sih kalau kita sering belajar? Aku sama Bang Juma belajar, Bang Farhan sama aku belajar, aku juga gantian. Emang ada masalah apa, Hale? Emang kalian Masalah. sendiri gitu? Cuma ketika ada orang yang masih notabene itu untuk belajar tapi muncungnya itu loh sampai nggak tahu etika mengatakan muncung padahal saya dari Kamu tadi juga nggak lebih baik, Hale. Kamu pernah mengatain saya apa, Hale? Loh, itu dulu kau juga dulu pernah mengatain saya apa? Itu dulu. Sampai kau blokir saya, toh? Coba kau blokir saya, Handi Selepes blokir saya, Kores blokir saya karena apa? Ulah Karena kamu nggak bagus sifatnya, pagi-pagi Hale. kirim. Masa jam 2? Masa jam 2 kamu telepon? Emang saya homo jam 2 kamu telepon? Bang Zuma itu adalah gambaran umat Islam sejati. Kalau kami enggak begini. tahu. Saya Kami tidak nggak mau terlalu sabar debat menghadapi orang kayak orang kamu. Jangan karena kau itu terguncang terus kau datang hanya merusak debat saya dengan Juma. Terus nanti kau kicklah saya kan? Bukan Hale. Saya tidak suka dengan kalau Gurunda kami memang adalah panutan kami. Kalau saya nggak sabar kalau dengan itu segala. panutan kamu, kenapa kamu nggak Sebentar, Hale. Hale, Kenapa sebentar. kau nggak ikut jejaknya si Juma? Sebentar, Hale. Ya kami lagi belajar Gara-gara ngikutin jejak Bang kami, Hale. Zuma. Kenapa Hale, sih? sebentar. Sekarang Inilah yang saya saya orangnya nggak bilang. suka jadi polemik. Dengarin Saya dulu. nggak suka Inilah polemik. yang sering saya katakan. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya yang berbeda. Kalau Tunjukkan ayat yang sekarang berbeda sudah seperti mulai kamu. terpojok, maka datanglah tim untuk mengacaukan debat. Ini saya paham betul. Oke, Juma ya, lain waktu kita sambung. Jadi kok lari kaburnya? Tunggu dulu, sabar. Lanjut dulu. Biar dijelaskan sama Bang Juma dulu. Ya, jelasin dulu sama Bang Zuma dulu. Ya, jangan kabur. Sini Sabar dulu. Halu. Aduh, kabur. Kalau udah terpojok kabur. Gurunda, mohon maaf ya Gurunda. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tahu kok dia kayak mana. Jadi saya luruskan sedikit ya buat netizen di luar sana tentang apa yang diuraikan oleh saudara Hale. Ya, namanya juga orang suka halu gitu ya kan. Al-Quran yang saya bacakan tadi. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini tidak menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pertama yang diutus, bukan. Dan tidak ada pun ayat yang menerangkan bahwa Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ayat ini mengukuhkan wa ma arsalna, dan tiadalah kami mengutus ya seorang utusan min qablika, sebelum engkau, ya, mir rasulin, dari utusan-utusan, illa, kecuali Nuhi, ya, kami berikan wahyu ilaihi, kepadanya, kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi sebelum engkau,
annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budun, maka karena itulah kemudian sembahlah aku, karena akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, dan itu sudah saya ajarkan kepada utusan-utusanku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi kata Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas para rasul sejak Nabi Adam hingga engkau wahai baginda Muhammad tiada lain adalah menyampaikan wahyu kepada manusia bahwa Tuhan itu hanya aku, tidak ada Tuhan selain aku. Maka karena itu wahai Muhammad, sembahlah aku. Ini yang tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Lalu kemudian terkait dengan jumlah ayat. Apa yang saya terangkan, saya rasa teman-teman netizen ini sudah paham tentang jumlah ayat. Kalau kemudian tadi itu siapa? Saudara Hale ya menerangkan bahwa menurut daripada siapa tadi yang disebutkan itu ya? Dia katakan bahwa jumlah ayatnya sekian ya menurut Al-Madani Al-Awwal, jumlah ayatnya menurut Al-Madani Al-Akhir. Dia nggak ngerti gitu. Al-Makki, Asy-Syami, dia sebutkan semua. Tapi dia tidak menyebutkan kemudian dari Al-Kufi, Al-Basri, Al-Himsi, dan lain sebagainya. Yang jelas, terjadinya perbedaan hitungan ayat Al-Quran, itu karena ada beberapa sebab. Hitungan jumlah, bukan ayatnya yang hilang, bukan. Contoh misalnya gini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahu Akbar. Para sahabat mendengarkan Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat ini, bisa jadi dianggap wakaf dan akhirnya akan menjadi 3 ayat. Alladzina yuqimuna shalah, 1 ayat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, 2 ayat. Padahal sesungguhnya itu hanya dirangkai berhenti karena adanya wakaf misalnya. Nah, di dalam data Al-Quranul Karim, itu jelas ayat ini tidak berkurang, tidak bertambah. Kalaupun misalnya diterangkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mau dikatakan ini 1 ayat, boleh. Nah, bagaimana kalau dianggap ini sebagai 3 ayat? Melanggar akidah enggak? Tidak. Apa rusak Al-Quran itu? Bertambah Quran itu? Tidak. Enggak ada itu. Lalu kemudian ketika disambung ayatnya, wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikuna ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini tidak ditambah, nggak dikurangi. Mau dikatakan, loh itu kan sudah 1000 ayat EGP. Emang merusak Al-Quran? Tidak. Tak ada di situ ditambah, nggak ada dikurangin. Kalau dibaca bersambung boleh dikatakan berapa ayat, terserah aja. Tapi alhamdulillah Islam itu punya kaidah, semuanya itu sudah jelas. Kalau dikatakan tadi saudara Hale, oh di Al-Kuhfi ayatnya 6.236. Ya, bisa jadi karena hal itu yang kemudian digunakan untuk dalam cetakan Al-Quran Indonesia, bisa jadi.
Apa masalahnya kemudian? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Menjadi 6.666 oleh karena apa? Yang tadi, kaidah-kaidah yang tadi. Sistem yang tadi yang digunakan. Dan basmalah dijadikan sebagai satu ayat. Ada penambahan? Nggak ada kok. Semua ayat, semua surah di dalam Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Diawali dengan basmalah. Kecuali At-Taubah. Ya, Dinda Rifa. Benar kan? Jadi, Masya Allah, benar sekali Gurunda. ya, jadi basmalah itu dihitung satu ayat, gitu loh. Apalagi tadi. Ya. Lalu kemudian sahabat-sahabat Muslim, sekali lagi sahabatku yang lain. Jadi kalau kita melihat ada penambahan dan ada pengurangan, jangan salah nuduh Quran. Kisah para Rasul 8 nomor 37. Catat. Lukas 17 nomor 36. Markus 7 nomor 16. Markus 9 nomor 44. Markus 9 nomor 46. Matius 17 21. Matius 18 11 dan lain-lain. Semuanya itu diterjemahkan di dalam kurung. Apa maksudnya di dalam kurung? Karena pada original teksnya Codex Sinaiticus dan Vaticanus tidak ditemukan data-data itu. Makanya di dalam kurung. Contoh, Kisah para Rasul 8 nomor 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini penambahan. Belum lagi Matius 20, ya, Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20. Belum lagi Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20 yang bercerita tentang tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum ular tidak mati. Oh, kok minum ular? Minum racun tidak mati. Dipatok racun. Dipatok ular nggak mati. Bisa berbahasa daerah, berbahasa roh. Ini data-data yang baru ada muncul kemudian. Di Al-Quran mana ada yang kayak begitu? Nggak ada. Jadi sahabat Al-Quran, sahabat Muslim, terkait dengan pertanyaan haleluya ini, jangan membuat sahabat netizen di luar sana, kalau yang di room ini kan, di Zoom kita ini udah pasti mereka, sahabat kita ini adalah pakar-pakar semua. Tapi yang di luar sana, jangan kemudian apa yang dikatakan oleh Hale itu kemudian menjadikan kita untuk memahami, oh Al-Quran itu ternyata ada penambahan. Enggak. Satu lagi terakhir, 2 menit, saya minta ya. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha menguasai maha kuasa atau maha segala-galanya atas segala sesuatu. Nah, artinya bahwa ketika kemudian ada ayat yang dimansuk oleh Allah, karena ini berbicara mengenai nazak ya, nazak mansuk daripada aturan atau hukum Allah, itu tidak ada masalah di sana. Makanya tadi sahabat kita itu berani dia murtad kalau ada yang bisa menunjukkan data itu. Tidak ada itu. Cuman penjelasannya kemudian ketika orang-orang yang hidup bersama Rasulullah Muhammad SAW menceritakan sesuatu atau bertanya kepada Rasulullah bahwa ia menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu, kemudian ia menyuruh mereka melakukan sebaliknya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hari ini beliau mengatakan satu hal, besok ia mengatakan hal yang berbeda. Nah, Al-Quran itu pastilah karangan baginda Muhammad SAW, kata orang-orang tersebut. Maka Allah menjawab celaan mereka dengan ayat ini. Allah mengatakan bahwa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatanmu, wahai Muhammad, dan orang-orang beriman, pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Artinya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, aturannya itu tidak sekaligus dari Allah, tetapi secara step
by step, selangkah demi selangkah sampai kepada penyempurnaan ajaran agama Islam. Nah, kalau data ini yang kemudian mereka gunakan untuk melemahkan iman Islam, bagaimana dengan data mereka? Janganlah engkau makan babi, karena babi itu haram. Direvisi. Janganlah engkau makan babi hutan, karena babi itu haram. Sejak kapan ada kata hutannya di situ? Nah, itu yang dimaksud. Lalu kemudian, tiada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Abad pertama kemudian muncul Tuhan berupa manusia. Dibentuk dalam rupa manusia. Itu yang parah. Ya, saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, ini saya kepanjangan ini. Saya rasa niatan saya untuk meluruskan segala fitnahan dan ketidaktahuan daripada saudara Halilintar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman yang mau berbicara, silakan satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya sedikit tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali lagi tadi agak keras karena ketika saya ini kalau ada yang nggak masuk logika saya kok menggelitik ya gitu loh. Bahwa apa yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim dengan jumlah-jumlah itu kan, makanya saya kasih analogi tadi mudah. Seumpama sebuah buku ditulis di A4, buku A4, dipindah ke A3, tentu halamannya berbeda. Tapi apakah mempengaruhi konteks atau tambahan-tambahan per kalimat? Tidak, cuma berbeda jumlah, tetapi tetap sama kalimatnya. Makanya saya berani tadi, kalau ada saya murtad. Artinya di sini saya yakin semua Muslim paham lah. Dan saya yakin dia sebenarnya juga ngerti. Cuman kebiasaan para Kristen ini adalah memutar-mutar lidahnya ya supaya framing itu ketangkep. Siapa tahu ada netizen yang nggak paham dan akan terdogma oleh mereka. Tujuan mereka seperti itu saya yakin. Mereka juga udah paham lah. Apalagi apologet Kristen yang udah senior ya harusnya paham. Tetapi mereka memang sengaja untuk itu menggantung framing itu terus dengan harapan ada Muslim yang mendengarkan dari sekian ribu banyak yang mendengarkan ada yang terkena subhatnya. Saya yakin seperti itu. Terima kasih. Ya, begitulah kira-kira. Kok begitulah uniku. Dan saya memang para Ivan Villa tadi tuduhan si Haleluya saya belajar, Masya Allah saya banyak belajar. Saya memang belajar sama Uniriva, saya belajar sama Gurunda saling Zuma. belajar. Saya belajar sama Bang Slayer. Jadi kita semua debater ini selalu belajar. Jadi nggak apa-apa. Saya di sini saling belajar. Satu tentang ulumul Quran ya. Mungkin buat teman-teman Muslim ya, Bang Zuma udah jelasin secara clear banget tadi. Cuman apa yang terjadi saat ini itu motivasi buat teman-teman Muslim yang mungkin nggak pernah mondok atau mungkin selama ini tidak pernah mempelajari Al-Quran. Coba dicari buku Ulumul Quran, maka itu gampang sekali dan murah kok. Harganya nggak sampai 30 ribuan kalau nggak salah. Itu buku Ulumul Quran yang dikarang sama siapa, dokter apa lupa. Pokoknya ada buku Ulumul Quran warna hijau ya. Nah di situ lengkap jumlah ayat Al-Quran, kemudian kenapa ada perbedaan jumlah ayat. Cuman jumlah ayat ya, kalau jumlah hurufnya itu sama. Kalau jumlah ayat itu ada perbedaan dikarenakan seperti yang disampaikan Bang Zuma, ketika Rasulullah berhenti, ada sahabat yang menghitung satu ayat. Kemudian ada sahabat yang menghitung Bismillah itu termasuk satu ayat sendiri begitu. Jadi tidak ada penambahan ayat atau pengurangan ayat, berbeda. Kalau ayat yang dibawa sama Haleluya tentang manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha itu ya di surah Al-Baqarah itu tentang nasakh dan mansukh, itu Allah menceritakan atau memberitahukan bahwasanya ketika ada ayat yang ketentuan hukumnya itu sudah tidak berlaku, dinasak dengan ayat yang lain. Bukan berarti ayat itu hilang begitu saja, tidak, tapi hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang sudah tidak berlaku. Contoh nih, Nabi Isa itu juga menasak, sebenarnya ada yang dinasak hukum oleh Nabi Isa, yaitu menghalalkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya dan keturunannya sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya. Jadi umat Islam sebenarnya paham, tapi memang kita harus berulang-ulang menyampaikan hal ini agar ini tidak menjadi syubhat di anak-anak muda. Kita mungkin generasi seterusnya nanti kita persiapkan untuk ayo motivasi belajar ulumul Quran yuk gitu. Jadi tahu bagaimana ulama-ulama mereka cara mentafsirnya seperti apa itu ilmu munasabah, apa itu ilmu asbabun nuzul, apa itu ilmu surat Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman harus belajar itu dan tidak perlu harus kuliah atau
pondok. Banyak kitab-kitab yang meramu menjadi simpel untuk dipahami. Cuman itu saran saya kepada teman-teman muslim yang mungkin masih muda, masih awam tentang ilmu-ilmu ulumul Quran. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Siap, thank you untuk para mujahidin. Apakah masih ada kawan kekristenan di sini? Kayaknya aku melihat Don Free dan Raja Haidir, muslim Itu atau POG mana? POG? Anakku Hilang. mana anakku? Raja Haidir muslim atau kekristenan? Muslim, Pak. Don Free ada Alhamdulillah. Don Free. Ya Don Free, silakan jika ingin berdialog, waktu dan tempat seluas-luasnya untukmu karena hanya kau saja di sini. Don, are you there? Sedikit Kang Kores, Uhtiri Pak, dikit aja. Boleh ya. Sedikit tadi mengupas tentang pertanyaan beliau bahwa Allah katanya datang 600 tahun kemudian gitu ya. Atau bumi diciptakan terus Tuhannya datang. Itu kayaknya perlu ada penekanan ya. Tapi saya yakin, saya percaya teman-teman Kristen tidak semuanya berpikir seperti Kang Haleluya tadi. Ya, sangat naif ketika Tuhan kami atau Islam ini datang yang mengatasnamakan agama, tentunya dalamnya menjelaskan tentang Tuhan, ya. Terus dia ngaku-ngaku, itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi penjelasan mungkin begini kepada Kang Haleluya, semoga menyimak. Nah, teman-teman lah yang ada di seberang sana, setiap netizen, ketahuilah kita ini, Islam ini berbicara tentang agama, yang tentunya berbicara masalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan kami mengklaim atau menjelaskan kepada kami melalui Qur'annya, ya sangat wajar, sangat masuk akal. Karena di sana yang berbicara adalah Allah, Tuhan. Kalau yang bicara itu Nabi Muhammad, mengaku bahwa dia menciptakan langit dan bumi, baru itu suatu yang tidak masuk akal. Mungkin begitu, ya. Jadi yang mengaku di sana adalah Allah, Tuhan kami. Bahkan di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah itulah yang menciptakan Adam. Jadi Quran itu di dalamnya menjelaskan Allah menciptakan Adam, Allah mengutus rasul-rasulnya Adam, Idris, Nuh, Isa, Yakub, Sulaiman, Ibrahim, Nuh, kan begitu. Ya. Jadi tolong diikutin narasi yang Islam miliki. Saya melihat tadi hal wajar saudara saya, sahabat adik saya Kang Farhan marah. Kenapa ya di sana? Logika yang sangat tidak baik yang disampaikan oleh sahabat Kang Haleluya. Kita bicara Allah, ya, yang mana dia menugaskan Rasulullah untuk memperbaiki keagamaan sebelumnya, gitu loh. Ya, jadi kalau Allah mengklaim bahwa aku datang, akulah pencipta dan bumi, itu sangat masuk akal. Yang tidak masuk akal, saya katakan sekali lagi, kalau Nabi Muhammad yang mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi, itu yang tidak masuk akal. Demikian Kang Kores, Abu Tiripa, Kang Farhan, dan Iwan Bila, Ahijuma, mungkin ini hanya tambahan. Semoga bisa dipahami. Sedikit saya tambahkan tentang logika bahwa Allah baru hadir 600 tahun ya. Biar kita beranalogi ya. Karena saya sukanya berlogika ya. Makanya kalau ada logika yang menyimpang kok tergelitik ya neokorteks saya ini. Jadi gini, pemahaman seperti ini saya logikakan adalah seperti ini. Al-Quranul Karim adalah sebuah firman Allah yang mencatat segala peristiwa sejarah ya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah yang terdahulu sebagai apa? Sebagai pelajaran moral buat kita. Analoginya seperti ini. Jika ada buku yang mencatat sejarah Soekarno pada saat ini, apakah berarti Soekarno hadir hari ini? Ini logika mudah sebenarnya. Tapi sayang isi kepala neokorteksnya si Haleluya mungkin sebesar biji kapas ya. Jadi alur dari sistematis argumentasinya adalah ketika Soekarno ya ditulis sebuah buku pada tahun sekarang, apakah artinya kehadiran Soekarno itu hadir pada saat ini? Tentu tidak, tapi catatan sejarahnya. Terus kalau dia mengaku bahwa berarti Allahnya berbeda, tidak, penulisnya sama. Tetapi dia menulis pada saat Soekarno lahir dan sekarang dia menulis buat universitas yang berbeda pada saat ini. Penulisnya sama. Tetapi apakah yang ditulis sekarang berarti Soekarno baru hadir saat ini? Tentu tidak. Itu logikanya. Jadi biar lebih berlogika lagi. Nggak tahu saya tuh kalau ada argumen-argumen yang nggak masuk logika saya kok jadi tergelitik gitu. Silakan Bang Kores. Itu Don Free. Silakan speak up. Kamu kangen sama Uni ya, sampai dicari-cari ke sini ya. Udah berapa lama Uni di Bennett? Sorry ya, nggak bisa live di TikTok. Diajak dong teman-temanmu semuanya di sini, bawa semua ke sini. Saya lagi cari backing vokal soalnya.
Aduh, terima kasih Dan tawarannya. Monggo model-model Don. video klip. Aku jadi modelnya gitu. Oke, Don, kamu mungkin mau nanya tentang Islam atau kalau kamu nggak nanya nanti kamu ditanya di sini. Gimana? Gimana? Kamu boleh nanya tentang Islam. Di sini ada teman-teman yang bisa jawab. Kalau kamu nggak nanya, nanti kamu yang ditanya, Don, gitu loh. Tapi terserah deh, Ditanya Don. aja. Ditanya maunya. Ya. Ya udah, monggo teman-teman Muslim. Kalau nggak tahu kan nggak dijawab. Iya. Atau jelasin roh esensial dengan roh ekonomikal dong, please, buat kita di sini. Kan udah lalu. Buat teman-teman di sini. Selain Don Sri ada lagi yang kekristenan yang lain? Ajakin yang lain dong, si ini diajakin dong, Dong Free siapa? Si Jesse Mani, si JJ, bawa sini semua cepet. Oh nggak tahu, saya nggak tahu mereka. Ya udah kalau nggak ada silakan yang mau bertanya tanya dah. Ahli Prima Permana resen tuh. Tafadhol. Halo, selamat malam teman-teman kekristenan yang hadir ya. Nah, ini saya mau bertanya kepada siapa tadi Umi? Don Free. Ya, Don Free. Salam Don Free. Saya dari Muslim ya. Ini saya bertanya tentang Yohanes 1 nomor 18 versus Kejadian 18 1 32 dan 30. Dalam Yohanes tertulis hanya Yesus yang melihat Allah. Tetapi dalam Kejadian 18 dan 32, Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah. Ini bertentangan literaturnya loh. Don Free. Silahkan, monggo. Jawab deh. Yohanes berapa tadi ya? Yohanes 1 nomor 18. Searching Versus kali ya. Kejadian. Yohanes 1 18 ya. Versus Kejadian 18 Oh ya udah. 1 Pak Munir 32 searching. 30. Don, kapan bikin denom baru, Don? Enggak. Kalau Umi mau boleh sih collab gitu. Collab. Jadi Uni nanti pengelola keuangannya ya. Bisa. Saya bagian baptis boleh nggak? Boleh. Don ini seru tau gak sih? Semua Don dapat. ini seru banget. tempat. Aku teman Kristen aku yang seru ini ya. Salah satunya Don ini. Saya bagian sunat. Bisa. Apaan sih Pak Munir? Kan aliran baru, jadi semuanya bisa. Iya. Bisa. Don ini keren dia mah, dia tuh asik. Tapi sama aku nggak pernah debat ya Don ya. Sekali debat dong Don sama Uni yang keras gitu debatnya yang hantam-hantaman yuk. Enggak lah. Bawa parang aja. Parang. Enggak, kalian tuh lucu kadang ya, maksudnya tuh sama Uni tuh harusnya kalian tuh debat keras-kerasan biar seru gitu. Kalau kita tuh kayak gini kayak nggak seru Ngantuk aja nih, gitu ya. Don. Ngantuk nih, apalagi udah jam 2. Enggak, tapi Don ini sayang sama aku, dia nggak berani dia sama aku ini. Lanjut itu pertanyaannya itu, ayatnya udah ditampilkan. Maksudnya gimana ya ini? Maksudnya melihat. Jelasin dong yang nanya tadi ke Don biar nyambung. Iya Bang Don, di Yohanes 1 nomor 18 itu kan tertulis hanya Yesus yang melihat Allah. Tetapi dalam Kejadian 18 dan 32, Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah. Ini jelas ya bertentangan literaturnya. Don Iya. dijelasin. Iya, kalau di sini kan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Di pangku, digendong. Iya, sebenarnya kan anak tunggal Bapa ini menyatakan Allah melalui firman ya, terang dan anugerah dan realitas bisa disebut. Firman adalah Allah itu diekspresikan lewat Kristus. Jadi sebenarnya memang Allah nggak bisa kelihatan, tapi ada ekspresinya. Di mana bisa dilihat ekspresinya? Ke anak tunggal Bapa yaitu Kristus. Kurang lebih begitu sih. Coba diulangi lagi jawabannya biar ayo ngerti nggak? Diulang lagi bisa nggak? Pertanyaannya aja diulang, pertanyaannya aja. Pertanyaannya dalam Yohanes tertulis hanya Yesus yang melihat Allah. Allah ya. Dalam Yohanes tertulis hanya Yesus yang melihat Allah. Enggak, Tetapi maksudnya dalam ini dijawab dulu Don. Ini kontradiksi atau enggak sih menurut Don gitu dong?
Iya, Kalau teman-teman muslim bilang ini berkontradiksi, menurut Don sepakat nggak atau mau membantah? Bantahnya gimana coba? Iya, memang sebenarnya di dalam beberapa ayat kayak kontradiksi ya. Kayak kontradiksi atau kontradiksi beneran? Ah, jangan gitu dong, yang jelas. Maksudnya gini, beberapa ayat kan bilang tidak bisa dilihat. Kenapa di beberapa ayat bisa dilihat gitu kan? Sebenarnya kalau Allah tidak bisa dilihat, memang tidak bisa dilihat karena wujudnya roh kan. Tapi kalau mau mengacu di 1 Yohanes 1 ayat 18 ini kan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah yang tidak kelihatan ini bisa dilihat ekspresinya, wujudnya itu di dalam anak tunggal Bapa, yaitu Kristus. Enggak, yang ditanya tadi itu di ayat yang sebelumnya, di ayat perjanjian lama. Siapa tadi yang lihat? Gampangannya gini pertanyaannya. Abraham kan kata perjanjian lama melihat Allah nih, sedangkan kata Matius tidak seorang pun melihat Allah. Kecuali Yesus. Gitu loh, Don. Tidak seorang pun gitu. Kecuali bisa melihat Yesus aja. Allah itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sedangkan di perjanjian lama Abraham melihat gitu. Maksudnya Musa gitu, Pak Munir. Jadi pilihannya Anda milih Yohanes apa perjanjian lama gitu. Gini ya, di Matius 5 ayat 8 juga sebenarnya bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah ya. Ngantuk aku soalnya. Jadi melihat Allah di sini juga karena Allah ini sebenarnya alamnya alam rohani ya. Jadi Pak Munir mute dulu dong. Sorry. Ya. Lanjut Don. Jadi untuk melihat Allah sebenarnya karena Allah itu sifatnya roh, karena ada kan di sini kita sebenarnya punya dua alam ya, alam jasmani dan rohani ya. Yang ekonomi nggak ada. Enggak belum tersinggung di situ ya. Oke. Jadi orang bisa melihat Allah di dalam hal rohani ya, seperti itu. Ini lihatnya gimana sih, lihat beneran atau ngehalu gitu kan? Ada ngelihat pakai mata kepala, kalau rohani kan bisa ngehalu gitu loh. Don yang jelas dong Don. Iya, seperti Stefanus kan, dia melihat waktu dia dilemparin batu, dia kan melihat anak Allah. Langit terbuka. Iya. Langit terbuka. Seperti itu kan, melihat apakah dia melihat secara kasat mata atau melihat di dalam roh kan, seperti itu. Melihat di dalam roh itu gimana sih maksudnya? Nggak ngerti deh. Jadi kalau seperti kita mendengar suara Tuhan kan gitu, maksudnya seperti seolah-olah. Iya, maksudnya ada kalau kita sering ngomong kan, saya mendengar suara Tuhan kayak gitu. Ya, dari mana kalian tahu kalau itu suara Tuhan? Jangan-jangan itu suara hantu, gimana coba? Iya, bisa kayak gitu dong, Umi. Maksudnya? Iya, di dalam kitabnya Don itu tertulis bahwa terang pun bisa menjadi iblis pun bisa jadi terang loh. Iya. Gimana coba? Ayo loh. Bisa seperti itu, bisa karena ini alam roh memang susah-susah gampang ya untuk mengetahui kita ini di dalam roh atau tidak kan, seperti itu. Tapi pada prinsipnya karena yang kita yakini bahwa di dalam kita, kalau mau mengacu di 1 Korintus 3 ayat 16, bait Allah, kita adalah bait Allah dan tempat roh Allah tinggal. Jadi hal paling mudah untuk kita bisa berbagian, untuk mengetahui hal-hal yang spiritual, kita perlu hidup di dalam roh ya. Hidup di dalam roh. Ini mau tanya sama Don, coba jelaskan secara gamblang. Hidup di dalam roh itu seperti apa? Jadi utilanak gitu? Gini. Kan mungkin saya pernah ceritakan. Atau hidup di pohon mungkin. Gimana coba? Gini. Kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 23 kan kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Roh manusia. Waktu kita beroleh selamat, percaya dan dibaptis Tuhan, kata Alkitab kita beroleh Roh Kudus ya.
Jadi roh manusia berbaur dengan roh Allah. Don, Kalau Alkitab sama yang lain dulu ya. Sama yang lain dulu ngobrol ya. Yang lain Ya. dong sama Don. Aku makan dulu, gak enak nih sambil makan ngobrol. Jangan lama-lama, Mi. Jadi kapan kau Lanjut, dibaptis? lanjut. Jadi roh manusia berbaur dengan roh Allah itu kalau Alkitab sebut roh itu, alias roh yang berbaur. Hari ini roh yang orang Kristen yakini waktu dia percaya dan dibaptis, roh Kudus masuk, roh Allah masuk, itu ada di dalam bagian manusia yang terdalam, yaitu bagian roh, di mana tempat roh Allah tinggal. Karena fungsi utama roh diciptakan di manusia itu fungsinya hanya mau diisi oleh Allah ya, seperti itu. Jadi ketika roh Allah ada di dalam kita perlu perhidupi itu, perhidupi itu caranya gimana? Ya setiap hari kita perlu baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Kurang lebih jalannya gitu. Baru kita dapat wahyu ya, dapat terang dari Tuhan sehingga kita bisa memahami sedikit demi sedikit apa yang dimaksud Tuhan di dalam Bible, kurang lebih gitu. Boleh saya elaborasi ini sedikit. Kalau Yesus adalah roh, di sana ada roh yang ditiupkan. Saya mau tanya, firman itu roh atau daging? Firman itu maksudnya teks buku ya? Bukan. Teks. Lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, yang saya tanyakan, firman itu roh apa daging? Berbentuk materi atau abstrak? Kita main filosofis sedikit. Ya, kalau Yohanes 1 ayat 1 kan itu firman itu adalah Allah. Nah, itu nanti sebenarnya harusnya nggak ke sana dulu, tapi Anda langsung to the point di situ. Oke, saya ikutin. Berarti kalau firman itu Allah, ya, firman itu Allah. Kalimat berikutnya kan bersama-sama Allah. Apakah Allah bersama dengan dirinya? Ada dua oknum loh jelas di sini. Kalau Anda mengatakan firman itu Allah itu sendiri. Iya, di sini kan pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kata Anda firman adalah Allah. Ganti di Yohanes 1 ayat 1 itu ganti firman karena itu juga sama-sama juga Allah, ganti Allah. Firman, kalimat firman itu, kata firman itu ganti Allah, coba diucapkan deh. Anda merasakan menemukan keganjilan nggak di sini? Oh, jadi maksudnya jadi gini, pada mulanya ada Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Allah itu adalah Allah. Bukan firman, firmannya dihilangin menjadi Allah. Karena pada hakikatnya kan kamu sebut firman itu adalah Allah. Ya, saya hanya mengacu pada yang tertulis ya. Ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, Don. Kamu karena sopan, saya juga pasti akan sopan ya. Dan kalau kita secara logis ya, dengan menafsirkan firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti ada sebuah bukan satu oknum di sini. Kalau kita merujuk kepada KBBI ya, SPOK, subjek predikat objek keterangan jelas, di situ ada dua subjek atau dua oknum di situ. Artinya kalau Anda menanyakan bahwa itu bersama-sama, ya, kalau firman adalah Allah itu sendiri, itu nggak logis. Berarti ada dua oknum di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Bisa dikatakan demikian sih. Ya, betul kan? Nah, karena ini akan menjadi dilema buat Anda. Ini sederhana tapi filosofis. Coba kalau Anda firman itu kamu ganti dengan ucapan, coba. Yohanes 1 firman itu kamu ganti ucapan. Nanti ada titik temunya enggak? Ada liniernya enggak dengan kalimat itu? Coba. Kamu baca firman itu dan kamu ganti dengan perkataan deh. Perkataan, coba. Nanti akan indah, akan beauty banget itu. Kalimat itu akan menemukan kaidah SPOK KBBI. Coba ganti firman itu dengan perkataan, coba. Dan bacakan. Ini ya, pada mulanya ada perkataan. Perkataan itu bersama dengan Allah dan perkataan itu adalah Allah. Maksudnya gitu. Betul. Berarti itu satu oknum yang mempunyai kuasa dengan perkataannya bisa menjadikan sesuatu. Lebih logis nggak kalau dengan seperti itu? Bisa. Nah, terima kasih Don.
Saya ajak Anda berfilosofis untuk menemukan titik kebenaran dari logika tersebut. Artinya, kalau Anda memahami bahwa firman ini yang merujuk kepada Yesus nanti adalah Tuhan, artinya bedanya apa dengan kalimat firman di dalam Kejadian ketika Hasim berfirman dan menjadikan alam semesta ini. Jadi itu akan menjadi kontradiktif ya. Tapi nggak apa-apa, Anda sopan, keimanan Anda adalah Anda, tapi tolong coba temukan ya. Saran saya coba temukan dalam sebuah perenungan kebenaran. Kitab suci memang adalah rujukan dalam kita mengimani sesuatu. Tapi dari kitab suci itu harus ada logika yang kita ikutkan. Karena apa? Allah menciptakan manusia ini, kalau di dalam Islam itu al-insan, beda dengan al-basor. Manusia kalau disebut basor itu adalah kedagingan, hanya dagingnya. Tetapi kalau disebut al-insan adalah peradabannya. Makanya di dalam Al-Quran kalau ada takwa itu pasti nyebutnya bukan basor, tapi nyebutnya pasti insan, manusia yang mempunyai peradaban dan akal. Karena Tuhan Allah menciptakan kita ini ada 3 variabel untuk mengetahui Sang Maha Pencipta, yaitu dengan panca indera kita empiris bersifat materi. Panca indera kita mengelola data, melihat, mata melihat, mulut berbicara, tangan merasakan, ya itu empirisme, sesuatu yang materi, sesuatu yang dilihat. Dan semua yang kita lihat itu, panca indera kita melihat itu, mengolah data itu dan memasukkan dalam neokortek kita, kepala, mengolah data itu. Sehingga kita bisa mengetahui, oh bulan itu seperti ini, bulan nah di dalam neokortek itu. Tetapi bukan itu juga, bukan itu saja Tuhan menciptakan. Bukan cuma 2 itu variabelnya, tetapi ada intuisi atau hati. Kenapa di Al-Quran selalu menyebut kolbu? Yang terpenting adalah kolbu. Hatilah yang menentukan benar dan salah. Maka saya harapkan Anda tidak menggunakan 2 variabel aja, ya, apalagi cuma 1 variabel, cuman dengan bacaan berbentuk empirisme doang, tapi juga rasionalisme, ya, pakai akal, pakai neokortek, ya. Akal ini bukan otak ya, bedakan. Otak adalah benda materi, kalau akal itu adalah output dari dari otak itu yang bersifat abstrak. Nah, selain 2 instrumen ini, 2 variabel ini yang kamu pakailah hati, intuisi Anda. Rasakan di dalam hati Anda. Saya baru 1 ayat itu, Anda pasti akan merasakan keganjilan di sana. Jika firman itu disebut perkataan, itu lebih matching dan lebih logis dari ayat itu. Tapi terima kasih Don, saya cuma itu aja. Kamu sopan sekali dan saya salut dengan orang seperti Anda. Terima kasih Don. Oke, kurang lebih sama ya. Kalau di yang tadi 3 variabel, kurang lebih tubuh itu juga menggambarkan tubuh jiwa roh ya. Artinya yang disebut firman itu siapa ya Don ya? Gimana ya? Yang disebut firman itu siapa ya? Endingnya. Kalau menurut dari Yohanes 1 ayat 1 itu. Firman itu nantinya kalau ayat selanjutnya di ayat 14 itu nantinya mengacu kepada Yesus ya, yang menjadi daging, menjadi manusia. Tapi di situ tidak dikatakan Yesus itu, padahal firman itu menjadi daging siapapun nggak tahu kita. Entah itu bercerita tentang Adam atau daging siapa kan nggak tahu, ya kan? Ya. Ya betul itu aja sih. Ada yang raisen kan mungkin siapa yang raisen pengembara Okang ini ya, Kang Satria. Silakan ayo dibuka aja. Nggak dibuka ini kan di mute total kan. Silakan Kang, bicara aja. Mungkin mau menambahkan, menyangka silakan. Silakan Pak Kang Satria, silakan Tapadai. Iya, saya senang. Kang izin ya Kang Satria, silakan. Nah, Kang Munir silakan. Ini loh senang sama pembawaannya Mas Dotri ya. Jadi kebetulan nih selagi ada kan, takutnya nanti besok gak ada. Saya punya pikiran begini ya. Nanti saya minta tanggapan dari Bang Dotri terkait dengan ayat Yohanes 1 ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman ya. Stop. Sampai di situ pada mulanya. Apakah ada pada akhirnya? Itu yang pertama. Pertanyaannya ya. Apakah ada pada akhirnya? Berarti dia tidak seperti semula lagi. Karena pada mulanya ada transisi, ada perubahan. Berarti dia tidak seperti semula keadaannya. Ya. Terus kalau definisi firman adalah perkataan. Firman itu menurut Bang Don harus berkata-kata atau tidak? Semisal kalau si Bapa bersuara, tidak ada kata-kata, apakah dia berfirman atau enggak? Hanya bersuara ya, hanya berbunyi saja. Itu noise. Lanjut. Ketika si Bapa bersuara. Siapa pula nih? Siapa ini? Ya, kelihatan namanya. Pada saat Sang Bapa tadi, Sang Allah tadi, ya, tidak berkata-kata, hanya bersuara. Apakah itu berfirman atau enggak? Dari perspektif agama Kristen. Itu pertanyaan kedua. Terus ketiga, saya punya pandangan gini. Di ayat, kita baca lagi ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Dan firman itu adalah Allah. Next. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Next. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala. Ini bahaya. Berarti pada mulanya Bapa itu nggak punya firman. Kenapa? Karena Dia harus berkata-kata. Coba kita buat analogi. Ketika Bapa, kapan pertama kali Dia berkata-kata? Misalnya ya, pertama kali perkataan yang Dia ucapkan menciptakan segala sesuatu. Sebelum Dia berkata, Dia punya firman atau enggak? Karena definisi firman adalah perkataan. Sebelum itu, kalaupun katanya bersama-sama Bapa, yang bersamanya itu perkataannya atau kehendaknya yang bisa berkata. Beda ya. Ini perhatikan, ini bahaya nih Rancu. Firman itu adalah perkataan. Oke. Berarti sebelum Dia berfirman untuk pertama kalinya dalam zatnya itu, Bapa itu punya firman atau enggak? Karena bedakan ya. Kalau firman itu ada bersama Allah, berada di dalam zat Allah itu, berarti firman itu bukan kata-kata definisinya. Berarti hendak, bukan kata-kata. Tanpa kata-kata, Tuhan tetap punya firman. Kalau definisi firman itu adalah kehendak. Tapi kalau definisi firman perkataan, sebelum Tuhan berkata, Tuhan nggak punya firman. Gimana menurut pandangan Bang Donfri? Terima kasih, itu aja. 3 hal tadi. 3 poin tadi. Yang pertama itu pada mulanya ada firman ya. Ini pada mulanya berarti pada kekekalan yang lampau ya. Kalau Injil Yohanes, pendahuluan Injil ini kan pasal ini dimulai dari Allah yang ada pada kekekalan yang lampau ya, yang mempunyai keilahian tetapi tanpa keinsanian ya, ayat 1. Kemudian melalui penciptaannya atas segala sesuatu yang ayat 3 tadi, inkarnasinya ayat 14 menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia ayat 29, dan bahkan menjadi roh itu yang menyebabkan kaum beriman diubah menjadi batu-batu hidup ya nantinya untuk suatu pembangunan di ayat 32 sampai 42. Terus sampai kekekalan yang akan datang ya nantinya, yang di dalamnya anak manusia mempunyai keilahian dan keinsanian menjadi pusat ya, pusat komunikasi antara langit dan bumi dan kesatuan antara Allah dan manusia dalam kekekalan. Nantinya mengacu kepada Yerusalem baru. Mungkin itu yang pertama ya. Yang kedua, ada perubahan ya. Kedua itu firman perkataan ya. Kalau firman di Yohanes 1 ini nantinya seperti tadi mengacu kepada definisi
atau ekspresi atau perwujudan dari Allah yang didefinisikan ya, Allah yang tidak terlihat, didefinisikan, dijelaskan dan diekspresikan dalam firman yang tertulis, dan nantinya kalau mengacu ke ayat 14 yang menjadi manusia yaitu Yesus. Yang ketiga saya kurang nangkep ya. Yang ketiga, Bang. Iya. Apa jangan-jangan saya yang kurang paham ya, Bang Don? Berarti menurut dari penjelasan Bang Don merujuk firman itu bukan perkataan tapi lebih kepada Jesus Christ ya. Jesus Christ itu sudah ada berarti pada waktu itu. Iya. Sudah ada. Dia sudah bernama. Memang dalam perjanjian lama namanya tidak disebutkan, tapi pada prinsipnya dalam kekekalan yang lampau pun sudah ada. Nah, pada waktu itu sebelum ada nama Jesus Christ, dia disebut apa? Belum disebutkan hanya firman namanya. berarti ya, hanya logos gitu. Iya. Nah, itu dia Bang Don. Firman itu apa sih sebenarnya, Bang? Firman kalau merujuk di Yohanes 1 ini kan, kalau tadi sempat singgung Kejadian, firman itu kan ketika Allah berfirman, seperti itu kan ada perkataan. Iya. Jadi makanya gini Bang Don. Gini ya, firman itu apa ya? Sebelum firman itu bekerja, firman itu ngapain gitu menurut Bang Don? Jadi kan awal mulanya kalau mengacu kepada Yohanes, pada mulanya kan ada firman. Jadi bercerita tentang seberbula pun Allah ini sudah ada, tetapi dia mau diekspresikan, mau dijelaskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk firman, biar diketahui maksud hatinya. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Biar diketahui maksud hatinya. Berarti semisal ya, tanpa harus diketahui maksud hatinya, Allah nggak butuh firman berarti. Menurut Bang Don gimana? Semisal ya kata Bang Don kan, supaya diketahui, supaya bisa dikomunikasikan, supaya sampai maksud tadi si Allah. Ya, kalau tanpa firman, tanpa mungkin Allah berfirman, kita nggak bisa tahu kan yang tertulis, yang dijelaskan. Berarti gini ya, Bang Don, sebelum Allah menjadikan sesuatu, menurut Bang Don, firman itu unsurnya apa aja sih? Unsur firman itu? Unsur firman itu saya mau tahu dari perspektif kekristenan. Apakah dia harus berkata-kata dan ada suaranya? Apakah firman itu punya kehendak? Apakah firman itu punya free will? Nah, dan kalau firman berada di dalam Allah, letaknya di mana gitu? Berat itu Bang, Mas Satria, filosofis banget itu. Saya yakin berat. Iya, unsur firman itu. Karena kan dia belum berdaging pada waktu itu kan, si Jesus Christ itu. Yeah. Ini belum ke roh, beda lagi. Roh itu nggak bisa berkata-kata kan? Roh Kudus itu bisa berkata-kata nggak sih? Kalau dalam Kristenan. Dan ketika dia berkata-kata, kata-katanya itu firman atau enggak? Saya bingung juga. Iya, Roh Kudus kan bisa mengacu juga kepada Allah kan. Allah juga bisa berfirman, berkata-kata. Roh Kudus bisa berfirman. Roh Kudus bisa bekerja sehingga bisa berkata-kata kan, maksudnya bisa menyampaikan sesuatu. Nah, ini dia Bang Don. Jadi kalau kayak saya melihat begini, kayak firman itu satu, terus dibagi dua, tapi bukan dibagi dua ya, dipecah setengah-setengah. Pertama, setengahnya jadi manusia, setengahnya, bukan, 1/3. Jadi gini, setelah pada saat firman itu berdaging,
firman itu hidup. Bapak kan kalau dibilang Bapak nggak punya firman lagi, nggak bisa berkata-kata lagi, Bapak sendiri nggak mungkin. Bapak masih bisa berkata-kata, masih bisa berfirman. Yesus, nggak tahu Yesus pernah bisa berfirman, dan Roh Kudus bisa berfirman. Firman ini siapa berarti? Kalau mengacu di Yohanes 1 ini ya, yang dimaksud firman nantinya dia menjadi manusia kan, lagi jadi Yesus ya. Oh, iya. Karena gini ya Bang Don ya, seandainya ketika firman itu diucapkan, jadilah dia materi, maka seluruh dunia kejadian ini adalah firman, dan firman itu adalah Allah, maka semuanya adalah panteisme, jadi satu kesatuan. Ketika menyembah batu, sah nggak? Sah, karena itu adalah firman. Ketika menyembah rumput, sah nggak? Sah, karena itu adalah firman. Semua yang dijadikan di atas dunia ini adalah firman. Apakah salah kita menyembah firman? Nggak salah seharusnya. Menurut Bang Don gimana? Iya, memang pada prinsipnya yang diperkatakan yang keluar dari mulut Allah kan firman. Seperti itu. Kalau kita mengacu kepada Matius 4:4 ya, yang diperkatakan semua dari yang keluar dari mulut Allah adalah firman. Seperti itu. Tapi kalau mengacu ke Kejadian 1 kan, dengan berfirman Allah menjadikan segala sesuatu. Soalnya gini Bang Don ya, dalam perspektif agama Islam, walaupun saya baru di agama Islam, menurut saya tidak ada satupun keterangan di dalam agama Islam itu menyembah firman, tetapi mematuhi firman, kan gitu ya? Nggak ada, karena firman itu adalah salah satu sifat, yaitu Allah itu memiliki sifat bisa bicara. Jadi kita contoh nih, saya itu bicara, yang bicaranya saya itu bukan saya gitu loh, tapi saya memiliki sifat bisa bicara. Hasil dari berbicara bisanya saya bicara itu pembicaraan saya. Jadi nggak ada dari umat Islam itu yang menyembah contoh nih, mohon maaf, kayak nyembah bagian-bagian Allah aja gitu, kayak cuman suaranya doang, kayak cuman kakinya aja, kayak cuman tangannya doang gitu, enggak. Tapi umat Islam itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah, itu merujuk kepada esensi Allah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau Bang Don mungkin bisa dipahami maksud dari Bang Satria tadi, itu kan Roh Kudus itu kan juga berfirman gitu ya. Ini ya menarik sih dari pertanyaan ini. Roh Kudus juga berfirman, Yesus juga berkata apa bisa disebut dengan firman juga. Kalau aku lebih ke ini sih, kenapa tuh cuman firmannya Bapa aja gitu yang bisa menjelma gitu ya. Firmannya Roh Kudus tuh nggak bisa menjelma gitu. Atau gimana sih gitu? Mungkin Bang Satria lanjutin lagi lah. Kalau aku nangkepnya di situ. Iya, jadi memang firman itu filosofi sebenarnya menurut saya. Abstrak, karena saya yakin gini, ya Bang Roni. Bahkan tidak usah jauh-jauh ke ilahi, tanpa ada pendengaran seorang musisi besar yang bernama Van Beethoven mengalami ketulian permanen, dia bisa menciptakan. Nasik nih Bang Doni musisi nih Bang Satria. Ya, wah pasti tahu lah Rachmaninoff, Chopin. Mantap pertanyaannya. Jadi analoginya masuk ya musik. Masuk. Lanjut. Nih, musik nih. Jadi bunyi itu kan bukan perkata-kata ya. Bunyi itu nature ya. Musik pertama di dunia itu kan adalah suara alam yang kita sadari. Filosofinya kan gitu. Itu musik pertama di dunia. Ya. Berbunyi dengan bersuara itu beda. Nah, firman harus memenuhi syarat nggak kira-kira? Syarat apa? Harus berbunyi, harus bersuara, dan harus berkata-kata. Apakah ada syarat terhadap firman? Kalau firman harus ada syarat, wah itu sepertinya Tuhan ada yang ketinggalan berarti infonya. Maksudnya gini, Tuhan agak-agak lalai. Ketika dibilang firman itu bisa berubah, misalnya ya, memanifestasikan
entitasnya menjadi identitas, entitas menjadi identitas. Ada kata ID, mengenal, tanda. Jadi menurut saya ya, kalau dalam perspektif agama Islam, nggak usah perspektif saya yakin Allah Ta'ala itu pernah berhenti berfirman. Nah, kenapa? Ini secara filosofis, bukan teknis. Secara filosofis. Artinya, bahkan pun tanpa ada firman, ya, cukup ada kehendak. Kun fayakun itu bukan suara. Kun fayakun itu bukan kata-kata. Jadi menurut saya itu kehendak ya. Kehendak di alfa and di omega. Jadi tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kalau perkataan itu diawali, ada kata awal aja, diawali dengan suara, gugur itu, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi memang inti dari zat itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada proses, tidak ada rumus, tidak ada prinsip, tidak ada hukum. Kan gitu kan. Makanya saya bedain itu, Bang Don. Tapi itu saya sebelum memeluk agama Islam itu yang betul-betul kerangka ilmiahnya itu saya pisahin tuh. Tuhan secara teori, Tuhan secara prinsip, dan Tuhan secara hukum. Satu hal yang dijelaskan dengan 3 cara. Kan gitu kan. Memang angka-angka 3 memang keren menurut saya. Jadi firman ini berada di mana dia sebenarnya? Ini kan yang jadi orang tuh sebenarnya terlalu fokus dengan ayat-ayat. Sebenarnya itu kesalahan peradaban manusia. Terlalu fokus dengan ayat. Copy paste. Padahal kalau mau dipreteli, firman itu bukan bagian dari zat aja sebenarnya. Firman itu bagian dari ketetapan menurut saya ya. Menurut saya. Karena nggak ada dikatakan janganlah mengkaji firman. Nggak ada. Yang ada janganlah mengkaji zat. Berarti firman bukan zat. Nah, sifat berarti firman itu. Makanya menurut saya, dan sifat juga terpisah dari yang Maha Kuasa. Secara filosofis dia terpisah. Secara teknis iya, rukun Islam dan rukun iman wajib meyakini 99 sifat. Itu teknis ya. Tapi secara filosofis menurut saya yang awal itu terpisah. Karena ada satu yang orisinil di dalam zat yang Maha Kuasa yang tidak boleh ada yang tahu dan tidak akan pernah ada yang tahu. Menurut saya, itu zat itu tadi. Zat orisinil. Zat ori ya. Yang memang sangat dirahasiakan sama yang Maha Kuasa. Tidak akan pernah bisa diketahui. Dan tidak ada yang tahu. Siapapun lah makhluk istimewa itu. Jadi, Adam ngobrol dengan yang Maha Kuasa. Siapapun nabi-nabi yang pernah ngobrol dengan yang Maha Kuasa itu bukan ngobrol sama yang Maha Kuasa sebenarnya. Ngobrol sama kehendaknya, belum ngobrol sama yang Maha Kuasa, menurut saya. Jadi sedang ngobrol dengan kehendaknya, sama dengan sedang ngobrol dengan ciptaannya. Kan gitu, sifat yang Maha Kuasa itu ciptaan nggak? Itu saya yakin ciptaan. Ciptaan yang Maha Kuasa, karena ada sisi ori yang Maha Kuasa yang nggak akan pernah ada yang tahu, sampai kapanpun. Dan itu otonom sekali dan sangat-sangat keren. Sangat-sangat keren. Jadi, ciptaan itu. Sifat, terus firman, terus kehendak, ketetapan, itu bukan zat. Itu bukan zat yang Maha Kuasa. Itu hanya bagian untuk mendeskripsikan si zat tadi. Tapi bukan zat arti yang sesungguhnya. Kan gitu, yang sesungguhnya itu tuh yang dilarang kan. Jangan, ada apa sebenarnya? Kenapa larangan itu begitu keras? Bukankah mengkaji sifat itu kalau disamakan dengan zat, berarti sama dengan mengkaji zatnya? Mengkaji sifat yang Maha Kuasa, berarti sifat bukan bagian dari zat, menurut saya. Jadi itu sih menurut pandangan saya ya Bang Don ya. Saya tuh hobinya kayak gitu. Kalau pakai ayat, saya angkat tangan, angkat bendera, balik kanan, udah pulang. Gak siap saya kalau tukar-tukar ayat. Belum hafal saya, ampun saya tuh kalau ayat-ayat. Tapi ketika ada satu ayat yang saya soroti, kayaknya untuk menghabiskan pendalaman itu aja butuh beberapa hari gitu. Menurut saya Bang Doni, enak sekali untuk didiskusikan gitu Bang Don. Dan para mualim di sini. Makasih. Masya Allah.
Ini salah satu Saya masalah, boleh Mas Don. kasih analogi sederhana nggak? Boleh nggak? Silakan Guruna. Ya, jadi gini, kalau berbicara kemudian tentang Yohanes 1 nomor 1, lalu kemudian kita identikkan dengan pencipta, saya kira itu masih sifatnya abu-abu ya, belum merujuk kepada sebuah kebenaran absolut. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena masih bisa dirangkai dalam berbagai macam pemahaman, termasuk yang kemudian diuraikan oleh sahabat saya tadi, Bang Satria, dan juga teman kita dari Kristen. Nah, analogi sederhananya untuk melihat daripada sudut pandang akal sehat, kalau kita berbicara mengenai konsep pencipta, ciptaan, dan perilaku daripada pencipta di dalam berkehendak, itu saya bisa mengambil analogi motor. Kendaraan motor, kemudian knalpot, kemudian suara knalpot, lalu kemudian asap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa antara Allah, kalam, kalimat, dan makhluk itu adalah pencipta, proses, dan kemudian sifat, proses, dan kemudian ciptaan. Apakah asap itu bisa dikategorikan sebagai motor? Tidak. Suara knalpot bisa dianalogikan sebagai knalpot itu sendiri juga bukan. Lalu bagaimana dengan knalpot? Knalpot ini adalah bagian daripada motor. Tidak disebut sebagai motor kalau tidak ada knalpotnya. Nah, motor dikatakan motor ketika kesempurnaan itu ada pada kendaraan bermotor itu. Tidaklah dikatakan motor kalau cuman knalpot, tidaklah dikatakan motor kalau cuman ban, tetapi semua satu kesatuan itu bisa dikatakan sebagai motor. Nah, bisa nggak motor itu disebut sebagai motor tanpa ada suara knalpot? Bisa. Bisa nggak motor itu disebut sebuah motor tanpa asap? Bisa. Nah, asap ini bisa nggak disebut sebagai motor? Nggak bisa. Inilah yang kemudian menjadi analogi sederhana. Pencipta identik, kalau kita mau analogikan sebagai motor, kemudian kalamnya itu adalah knalpot, kemudian kalimat atau firman atau perkataan itu adalah suara, kehendak, lalu kemudian makhluk itu adalah asap itu sendiri. Nah, celakanya kemudian, kalau kemudian pada mulanya adalah asap, asap itu bersama-sama dengan motor, dan asap itu adalah motor. Celakanya di situ. Kesesatan berpikirnya kemudian nyata di situ ketika kemudian sosok makhluk dianggap sebagai kehendak. Bagaimana mungkin kemudian kehendak itu disebut makhluk sementara kehendak itu adalah hal yang esensial di dalam tubuh, dalam pribadi, dalam zat. Contoh misalnya nih, ketika saya ingin makan nasi, ini sederhana. Saya lontarkan kemudian keinginan saya, kehendak saya itu bermula dari ucapan. Pada mulanya adalah perkataan, perkataan saya kemudian beroperasional berdasarkan kehendak. Di situ ada bini, di situ ada anak yang kemudian memasak nasi dan memasak beras lalu menjadi nasi lalu disiapkan di atas meja. Dan apa yang bermula dari ucapan saya sebagai hakikat yang mampu berbicara, kemudian bersuara, suara saya muatannya adalah instruksi, didengarkan oleh orang yang ada di bawah kuasa saya, lalu kemudian dia menanak nasi, nasi itu tercipta atau ada di atas meja, maka hakikatnya nasi itu bukanlah saya. Tapi nasi itu pada mulanya berawal dari kehendak, ucapan saya sebagai kepala rumah tangga. Nah, sama ketika Allah mencipta. Pada mulanya Allah berkehendak. Kehendaknya disampaikan ke Gabriel. Gabriel melalui kehendak itu sesuai instruksi lari ke Maria. Maria mendengarkan instruksi daripada Gabriel yang diterima dari sang Tuhan. Kemudian Maria menyatakan, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Pengantar daripada berita ini, kehendak Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah menghendaki. Apa yang terjadi? Masak nasinya, mendidih daripada airnya, lembek berasnya, kemudian disajikan menjadi nasi. Lahirlah dia menjadi seorang anak. Yang celaka kemudian ketika nasi
pada mulanya adalah Zuma, Suma bersama-sama dengan nasi, dan nasi itu adalah Zuma. Logikanya error, dan kalau itu diimani, celakanya nanti akan berbuntut kepada kesalahan demi kesalahan, dan cara menutupinya ditutupi dengan kebohongan dan dusta. Jadi kalau ada data kemudian yang menerangkan bahwa firman itu adalah Allah, tunggu dulu, sesuai dengan apa yang disajikan oleh sahabat kita tadi. Apa sih firman itu? Hakikatnya firman itu apa sih? Hakikat daripada firman itu adalah kehendak. Dan kehendak yang melekat pada diri Allah itulah kemudian yang berubah menjadi instruksi. Instruksi itulah yang kemudian punya awal. Nah, segala sesuatu yang punya awal, pasti dia bukan pencipta. Pasti dia bukan pencipta. Pada mulanya adalah firman. Nah, kalau pada mulanya dikatakan di sini firman adalah perkataan, itu baru benar. Pada mulanya adalah perkataan. Ya, itu baru benar. Jadi perkataan ini bersama dengan Allah. Allah yang berkehendak. Perkataan ini adalah kehendak Allah. Bersama dengan Allah kehendak itu. Lalu kemudian kehendak itu terlontar berupa kalimat, berupa pernyataan, berupa keinginan, lalu kemudian keinginan itu dilontarkan berdasarkan instruksi. Makanya diterangkan dalam Yesaya 55 nomor 11 bahwa apa yang terlontar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum apa yang diinstruksikan itu terjadi. Nah, semua yang dihasilkan oleh instruksi itu adalah ciptaan. Jadilah terang. Maka apa yang terjadi? Jadi matahari. Pertanyaannya, salahkah ketika saya mengatakan matahari itu pada mulanya adalah firman? Salah enggak? Siapa yang mau menyalahkan saya? Silakan angkat tangan. Ada. Firman matahari terjadi menjadi sosok makhluk yang menjadi sumber sinar, cahaya, itu pada mulanya adalah firman. Perkataan yang kemudian berasal dari inti, yaitu kehendak. Kehendak ini berdiri pada hakikat daripada yang memiliki kehendak. Siapa itu? Allah. Jadi matahari pada mulanya adalah firman. Firman identik dengan kehendak di sini, maka kehendak itu bersama dengan Allah. Mataharinya akibat daripada kehendaknya itu bukan Allah itu sendiri. Celakanya kemudian ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, sudah nyata telah menjadi artinya sesuatu yang tercipta, kemudian dianggap yang menjadi ciptaan ini adalah pencipta itu sendiri. Makanya sebagian daripada orang-orang sahabat kita dari Kristen itu mengatakan Yesus itu hakikatnya dua natur. Kenapa ada data itu? Karena ketidakmampuan kemudian logika manusia, di mana dia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk sempurna, mengakal-akalin hakikat kebenaran Tuhan, yang kemudian dianggap sebagai pernah, bukan Tuhan, yaitu ketika dia menjadi manusia, dan manusia ini kemudian didudukkan sebagai makhluk atau manusia ilahi. Ini yang tergambar. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan Yesus itu hanya ciptaan. Ada yang mengatakan itu. Ada juga yang terlalu berani. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nanti setelah dia naik ke surga, kembali kepada kehadiratnya sebagai Tuhan. Logika ini kemudian tersusun dan lalu diimani. Padahal sumber daripada keimanan yang sebenarnya itu adalah ketika akal ini sejalan dengan apa yang kita imani. Harus sejalan. Kalau tidak sejalan, maka kita akan menjadi pendusta selamanya. Kita akan menjadi orang munafik di hadapan Tuhan selamanya. Kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maha besar, ya, maha suci katanya, maha segala-galanya. Tapi di sisi lain, iman kita, akal kita membawa kita pada fenomena yang nyata bahwa yang kita anggap Tuhan itu tidak maha sempurna, tidak maha kuasa, tidak maha besar, tidak maha tinggi, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah di dalam pengajaran agama Islam, tauhid ya disajikan begitu sempurna. Bagaimana kemudian umat Islam itu memurnikan esensi Tuhan dan tidak mencampur adukan antara Khalik pencipta
dan juga ciptaan. Kekacauan terjadi ketika pencipta menciptakan dirinya, kemudian dibunuh oleh ciptaannya, lalu kemudian diimani sebagai Tuhan. Itu kerancuannya akan sangat nyata di situ. Sehingga siapapun dia, kalau diperhadapkan dengan orang yang memahami tentang konsep Khalik dan juga makhluk ciptaan, maka pasti akan menemukan satu zona di mana mereka yang mengimani firman itu adalah Tuhan itu sendiri akan kalang kabut di situ. Mereka akan menggunakan berbagai macam logika yang justru tidak masuk logika. Saya kira begitu sahabat-sahabat, ya, sekedar untuk mengusir rasa ngantuk netizen. Ya, saya katakan bahwa motor, knalpot, suara knalpot, asap, di situ jelas ada ciptaan. Apa yang diciptakan, apa yang dibuat, apa yang diakibatkan oleh suara knalpot itu adalah asap. Dan asap ini bukan knalpot, apalagi dia adalah motor. Begitulah hakikat ciptaan. Ciptaan itu bukan pencipta. Dia jauh rendah di bawah. Levelnya jauh di bawah. Ya, jadi tidak setara apalagi dia itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Allah, kalam, kalimat, makhluk. Itu 4 level yang berbeda. Yang harus dipahami maksud saya. Jadi jangan kemudian Allah dikatakan makhluk. Makhluk Allah. Allah berubah menjadi makhluk. Lalu kemudian makhluk dikatakan pada diri makhluk ini ada sisi keilahian. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, merpati bagaimana? Roh Kudus bagaimana? Boleh dong saya katakan Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% Tuhan. Sama. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Roh Kudus 100% burung merpati, 100% juga Tuhan. Mau enggak dikatakan seperti itu? Kalau tidak mau, tinggalkan konsep yang membuat kita tidak hidup dalam logika yang sehat. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat. Silakan dilanjut. Wah, mumtaz. Sekarang aku mau nambahin yang Guru udah bilang. Ini kita main aktual aja ya untuk kawan kekristenan. Kalau misalnya nggak terima, silahkan bersuara. Gara-gara kalian menuhankan firman, jadinya ada kolonialisme. Itu dia. Coba kalian menuhankan Tuhan yang benar. Nggak akan ada tuh perjanjian Tordesillas, di mana bumi dibagi 2 menurut kekristenan. Ada yang buat Portugis, ada yang buat Spanyol. Aduh, kayak begini-begini nih. Kalau misalnya kalian tidak menuhankan firman, itu Afrika nggak akan semiskin sekarang. Karena mereka bisa menetapkan jati diri kenegaraannya sendiri. Ini gara-gara kolonialisme nih, yang orang-orang menuhankan firman-firman ini nih. Sehingga pembagian koloni-koloninya berdasarkan semau-mau penjajah gitu. Kalau misalnya berdasarkan negara Afrika sendiri, mereka akan membagi wilayah-wilayah negara sesuai dengan kesukuannya, sesuai dengan agamanya sendiri. Jadi nggak akan ada banyak perang saudara di bagian Afrika Tengah sampai Afrika Selatan. Ini kenyataan yang mesti diterima, gitu kan. Nggak mungkin ada makam-makam ribuan bocah-bocah di Kanada sana. Nggak mungkin punah itu suku Aztec dan Inca dari Amerika sana. Nggak mungkin ada nama Filipina yang diambil dari Raja Filipus, rajanya Spanyol yang terhitung company itu. Nggak mungkin ada juga nama Zendi atau nama hujatan kepada orang-orang Hindu di India yang dinisbatkan kepada nama pajak oleh para terhitung Portugis di zaman kolonialisme. Itu dari Penatua. Oke, aku dong. Don masih di sini enggak? Ada. Don, aku mau nanya di luar dari topik yang udah dibahas. Tahu kan viral kan pawang hujan Mbak Rara? Dia tuh kan kejawen. Aku tanya, kira-kira yang nurunin hujan, yang berhentiin hujan siapa? Yesus atau Allah atau Siddhartha Gautama atau siapa, Don? Yesus lah. Yang turun hujan. Bukan yang berhentiin hujan, kan dia pawang hujan tuh, hujannya berhenti kan. Kan heboh tuh, viral tuh. Kira-kira yang nurunin hujan siapa, Don? Maksudnya gini kan, Tuhanmu kan Yesus, kami Tuhannya Allah. Nah, Mbak Rara itu kejawen. Tiba-tiba ketika dia berdoa, kira-kira dia sama siapa berdoanya, Don? Saya nggak tahu dia doa ke siapa ya. Oh iya Dina ya, yang tadi hadir di yang MotoGP ya. Itu ya, MotoGP yang dia barusan. Tegang banget. Pantas banyak yang celaka ya. Iya, merinding saya tadi denger liatnya. Buset, ibu-ibu bisa berhentiin hujan.
Ya, itu cuman ini aja ya Bang Zuma sama Kelvin, mohon maaf aku biar nggak gabut aja akunya. Iklan. Kayaknya Indonesia lagi viral ya. Karena Indonesia hal itu ini ya. lagi viral di dunia dikarenakan Mbak Rara bisa menghentikan hujan. Mereka belum tahu aja kalau aku bisa menghentikan aliran dana kemana-mana. Sedap. Cakep. Udah lanjut lah ya. Astagfirullah, aku jadi kepikiran itu. Don, aku nanya dikit Don supaya mengalir Don. Di sini ada Jadi, POG, kalau ada yang- Don Free, ada Suara Malam juga atau yang kita ada kenal POG dengan Pak dong. Wendur. Terus ini ada Haris sama Jali, kekristenan atau muslim kah? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam malam, Suara Malam, Pak Wendur. Bisa saya meluruskan, bisa saya meluruskan. Apa yang dilurusin? Udah lurus. Robert. Udah lurus. Ini Jangan enggak, saudaraku Kores selalu bilang kekristenan itu adalah kegiatan. Kalau orang Kristen itu pengikut. Bedakan kekristenan dan dengan orang Kristen. Jadi nggak tepat kalau dibilang kekristenan itu adalah kegiatan dari orang-orang Kristen. Oh, menarik. Pengen tahu kekristenan itu jadi kegiatan seperti apa, Pak Wendur? Ya, orang-orang Kristen yang berkegiatan. Kegiatannya ngapain? Kalau pengikut Kristus itu adalah orang Kristen. Jadi nggak tepat kita bilang sedikit-sedikit ada orang kekristenan di sini. Ada orang kekristenan. Ada orang Kristen nggak di sini begitu. Bukan gitu. Ya udah kalau begitu aku rubah nih, aku rubah. Berarti begini. Ya maksudnya coba deh. Portugis dan Spanyol melakukan kekristenan di Indonesia, Filipina, Amerika dan juga Kristen di sini tepat nggak bahasa itu? Saya tanya. tepat. Orang-orang yang sedang melakukan kegiatan Kristen berarti. Ada nggak tepat orang kan? Kristen di sini? Itu kan menuju kepada satu Yaudah, objek, ganti aja lah, kemudian nggak apa-apa lah. Kan bisa. Adakah orang kekristenan di sini? Adakah orang-orang yang melakukan kegiatan Kristen di sini? Kan bisa itu. lain lagi ceritanya itu. Loh, kok bisa lain Pak Robert, lagi gimana? Pak Robert, jangan ini loh. Aku udah bisa nendang loh sekarang. Waalaikumsalam, loh. Akhina Farhan. Halo, bisa saya apa tadi yang dibahas masalah firman, bisa nggak saya memberikan kontribusi sebisanya saya kalau bisa diizinkan. Boleh silakan Pak Wendur. Tapi ini saya izin dulu sama saudaraku Don Free nih. Gimana? Apa mau dilanjutkan? Don Free ini baik Monggo Mas, bebas, aja. monggo santai kan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini bisa dibedakan mungkin. Ini yang saya pahami ya melalui Bible. Bedakan antara sang firman dan firman atau kata-kata, itu bedakan di situ. Jadi yang dimaksud adalah sang firman itu melekat pada diri Allah itu. Nah, sang firman itu adalah representasi daripada diri Allah gitu, kira-kira gitu. Bukan jangan kebanyakan orang apa sih firman itu? Bedakan dulu. Kita harus tahu ada sang firman, ada firman, ada yang dihasilkan oleh sang firman, yaitu kata-kata. Nah, kira-kira gitu. Di mana dalilnya tertulis sang firman? Nah, bukan maksudnya gini. Logos itu kan sang firman. Bukan si firman, bukan kata-kata, maksudnya bukan hasil. Seperti ini, Kejadian 1 ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah bumi, gitu kan. Itu berasal dari si sang firman atau dari si logos itu kan, dari apa? Dari diri Allah, bukan diri Allah itu jadi kata-kata, bukan gitu. Tapi diri Allah berkata baru jadilah kata-kata. Itu jadi di dalam diri Allah kalau tidak punya suara atau sang suara, ya dia bukan Allah, gitu kan. Bapak itu berbahaya. Bedakan itu. Tadi saya lihat dari lawan bicaranya si Don Free sangat susah sekali untuk memahami firman. Nah, kita kalau mau memahami firman, kita harus ini dulu pisahkan. Justru gini Pak, kalau dipisah berbahaya. Kenapa? Seharusnya berkatalah si firman, bukan berkatalah Allah, atau berfirmanlah, harusnya berkatalah si firman. Kalau mau pisahkan, dan itu berbahaya Pak. Kalau Bapak pisahkan firman dan sang firman, iya, seolah-olah firman itu kan metafor dari sang firman kan. After, dia perhatikan. After itu kan pasca. Si firman itu melakukan sesuatu,
maka dia disebut dengan firman. Tapi sang firman itu kan Bapak buat posisi otonom kan, posisi sendiri. Nah, seharusnya kalau memang analoginya seperti itu, menurut logos atau menurut logika kita, keterangannya bukan berfirmanlah Allah, tetapi berkata-katalah si firman, atau berkata-katalah sang firman, atau berkata-katalah firman. Gitu. Dan itu kan letak bahayanya. Kenapa harus dibilang berfirmanlah? Nah, ada sesuatu sebenarnya yang justru rancu ya. Kalau kita bagi lagi, firman itu terbagi. Jadi gini, kita tambah lagi posisi Tuhan itu ya menjadi beberapa unsur. Itu jadi makin rancu kalau menurut saya. Makanya sebenarnya lebih tepat firman itu kan kehendak. Nah, dari kehendak itu terserah dia mau jadi apa, mau dia berkata-kata, mau dia bersuara, mau dia bersiul-siul, mau dia ngapain gitu, mau dia cuman gitu doang, mau dia berbunyi, terserah, itu urusan yang punya firman. Tapi kalau dipisah antara firman dengan sang firman, kacau Pak. Kacau tuh, bahaya. Oke, terima kasih. Gini, di dalam diri Allah ada suara. Suara itu ada atau sang suara ya. Suara itu atau sang suara itu adalah terdiri dari pikiran atau kehendak Tuhan. Itu adalah yang dipahami oleh mayoritas orang Kristen adalah seperti itu. Nah, si kehendak itu atau pikiran yang dibilang suara ya, yang suara itu bisa merepresentasi atau bisa mewakili Tuhan, dan suara itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti kita gini, saya analogikan. Kita mengikuti pemilu. Apakah diri kita dikumpul di lapangan atau di satu kotak untuk sebagai representasi daripada ikut pemilihan umum? Nah, tapi yang kita kan selalu diminta suara kita. Suara kita cuma suara saja yang tertuang dalam satu catatan mungkin atau satu form untuk menjaga atau statement kita itu menjadi statement. Nah, itu yang dibilang keterwakilan kita ya. Kalau kita mau ikut pemilu, diri kita semua ikut langsung dikumpulkan seutuhnya ini diri ini, tidak cukup dengan suara itu. Ini bisa merepotkan. Itu analogi ya, analogi dari saya. Jadi seperti itulah analoginya. Jadi suara yang kita sudah sampaikan kepada untuk mengikuti pemilu itu sudah merepresentasi adalah diri saya. Suara saya itu adalah saya itu sendiri. Nggak mungkin suaranya saudara Juma atau Don Free, saudaranya Don Juma ya itu adalah Don Free itu adalah representasi daripada dia. Itu yang dihasilkan daripada sang suara kita atau keinginan, kehendak atau pikiran gitu kan. Nah, dia suatu otonom ya dalam diri Allah itu yang melekat dalam diri Allah yang sebab Allah tanpa punya sang firman tidak itu bisa dibilang bukan Allah, dan itu tidak dicipta, itu kekal. Itu kekal. Jadi gini Pak ya, saya kasih analogi ya, saya pakai keterangan Bapak nih, kita kan pakai logika nggak pakai ayat. Semisal Pak ya, saya bilang jadilah, berarti saya bersuara saya Pak ya. Sekarang saya tepuk tangan, saya bersuara atau enggak? Saya bersuara atau enggak? Atau tangan saya yang bersuara? Oke, gini. Oke, saya analogikan lagi. Di dalam diri Bapak ini punya suara enggak? Saya tanya dulu. Di dalam diri Bapak ini siapa Pak? Siapa ya? Pak. Ya Pak. Tadi siapa saya lupa namanya? Ya, di dalam diri Bapak punya suara, punya segalanya Pak. Tunggu. Pak, siapa? Maaf saja, jangan saya sampai salah ngomong. Tadi lawan bicaranya siapa? Apa yang pengembara Pak, pengembara. Oh, pengembara ya, Pak pengembara. Saya mau tanya, di dalam diri Bapak ada suara nggak? Semuanya Pak, bukan hanya suara, ada bunyi yang berkaitan dengan suara juga. Tunggu, ada bunyi itu dihasilkan oleh suara, bukan bunyi itu menghasilkan suara. Tidak. Enggak, bunyi sama bunyi suara itu berasal dari suara. Salah Pak, suara yang berasal dari bunyi. Jadi suara yang berasal dari bunyi. Makanya suara itu yang berasal dari bunyi. Iya, jadi kan namanya bunyi kan, kalau itu dibalik seperti itu susah juga saya mau ini ya.
Di dalam diri kita ada bunyi, jadi gitu. Sehingga menghasilkan suara gitu. Bukan. Nah, saya mau tanya itu dulu ya, esensi itu yang kita mau tanya. Bukan. Ini mau kaji secara apa nih? Secara fisika. Terserah mau secara fisika atau mau secara apa ya, coba beda, kita coba Pak. Apalagi secara fisika itu beda. Itu Bapak buka aja deh, itu perbedaan bunyi dan suara. Coba Bapak buka, Pak. Ya, kalau secara fisika apa? Coba. Maka saya bilang, saya pakai referensi aja ya. Maka gini aja. Tadi kan saya bilang, apa sebentar, Bapak Pak. mau balik seperti itu? Kalau Bapak mau balik seperti itu kan, maka saya bilang biar saya tadi, jelaskan bilang secara begini, di dalam diri Bapak ada kan bunyi minta sehingga fisika. menghasilkan suara. Ya, kita pisahkan dulu antara bunyi dan suara, itu belakangan nanti Pak. Saya punya bunyi atau saya punya suara. Kita kaji dulu suara sama bunyi itu apa, kan gitu ya. Nah, ini dari referensi nih, bunyi merupakan bentuk gelombang yang merambat secara perapatan dan peregangannya terbentuk oleh gelombang mekanik dan perambatan arahnya sejajar dengan arah getaran atau gelombang longitudinal. Kalau suara adalah urutan gelombang tekanan yang merambat melalui media kompresibel dari udara ataupun air. Jadi itu aja kalau misalnya dari hukum fisika ya, itu berbeda antara bunyi dan suara. Nah, sekarang kita mau dari perspektif apa nih? Kita mau membedakan antara bunyi dan suara. Makanya tadi saya bilang, ketika saya ngomong, itu suara saya. Ketika saya tepuk tangan, itu kan ada bunyi. Saya sedang bersuara atau saya sedang berbunyi. Di situ letak bedanya, Pak. Jadi, nah, sekarang saya mau pakai ya, enggak. Yang kita tangkap selama ini kan seolah-olah suara ataupun bunyi itu kan hanya berfokus kepada mulut kita ya. Yang frekuensi resonansinya itu dikeluarkan dari udara ya, udara yang di kerongkongan itu pita suara dari dorongan-dorongan itu. Jadi itu kan secara teknis. Nah, makanya Tuhan kan bukan teknis ya. Tuhan kan nggak perlu teknis sebenarnya. Dia nggak bisa ada teknis kemanusiaan, maka dia harus secara ilahiyah, bukan insaniah. Kalau ilahiyah, maka justru ini yang harus kita bahas nih. Ya, oke. Secara ilahiyah, kalau secara ilahiyah, Tuhan itu mau berbicara pakai apa? Nah, itu yang saya nggak tahu ya Pak ya, karena apakah nabi-nabi terdahulu mendengar firman itu, definisi atau konotasi mendengarnya itu lewat suara, lewat bunyi, atau seperti tiba-tiba mengetahui sesuatu aja yang disebut dengan wahyu. Saya juga kurang paham itu. Saya itu kurang paham kalau yang itu. Karena saya belum belajar soal agama. Saya baru berapa bulan gitu Pak, belajar soal agama kayak gini. Makanya saya belum begitu memahami. Makanya tadi saya kan ngobrol tuh sama Mas Don Free gitu. Saya punya pandangan kayak gini loh, Bang Don Free, bla 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 gitu. Bukan niat saya mau mendebati Alkitab atau perspektif. Ya, saya paham. Kita tidak ada perdebatan di sini. Kita saling ini belajar. Saya juga masih belajar. Nah, saya cuma saya punya pengalaman membaca firman atau Bible yang saya bisa pahami. Nah, ini yang akan saya mau tuangkan atau saya mau sampaikan kepada saudara. Itu yang saya mau sampaikan. Maksud saya itu kan dari tadi dibicarakan masalah suara atau firman ya. Nah, kalau di Bible kan kita sudah dikasih kebebasan untuk membacanya ya dan untuk memahaminya. Nah, di situ kan ada tuntunan-tuntunan di ayat-ayat itu, seperti kita ambil dari Kejadian saja ya. Kejadian 1 itu pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kemudian Roh Allah melayang-layang ya. Nah, ini yang kita jadi selalu orang Kristen jadikan acuan seperti itu, salah satu ayat-ayat daripada Bible ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirmanlah, bersuaralah, berfirmanlah Allah, jadilah. Jadi juga sudah disimpulkan oleh Mazmur 33 ayat 6 dan 9 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Nah itu. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh suara itu.
Nah, suara itu berasal dari diri Allah gitu. Nah, jadi saya pakai patokan di Tahu sini. nggak apa bahayanya, Pak? Bahayanya adalah gini, Pak. Menurut saya ya, kalau rujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, Pak. Yohanes 1 ayat 1 apa bunyinya? Itu bunyinya adalah pada mulanya nah, firman itu bersama-sama dengan sebentar. Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, itu salah satunya lagi yang kita sering pakai ya. Ya, ya. Saya mau nanya sama Bapak nih. Pada mulanya adalah firman. Sebelum dia bermula, dia disebut dengan apa, Pak? Itu dia tidak ada bukan bukan diartikan dia itu mempunyai masa atau dia mempunyai awalan ya. Itu tidak menjelaskan tentang firman pada mulanya itu adalah urut-urutan waktu atau urut-urutan hitungan ya. Itu diartikan ini pada mulanya itu adalah sumber, artinya sumber. Si firman ini adalah sumber yang bersama-sama dengan Allah, yang terus-menerus dan terus-menerus bersama-sama dengan Allah gitu maksudnya. Tidak putus-putusnya dan tidak terpisahkan gitu. Assalamualaikum Bang Win. Assalamualaikum. Pak Wendur, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam, saudaraku. Brother, gimana ini lagi ngobrol kayaknya. Lanjut, brother. Ini saya lagi dialog sama-sama penegak akal apa namanya? Saya ngedengerin. Lanjut. Ini saya lagi belajar. Di sini kan semua guru saya, jadi saya harus belajar sama guru-guru saya di sini. Nah, lanjut. Jadi Pak, apa tadi itu? Ya. Ya. Pengembara akal. Oh iya, sebentar. Pengembara akal, ini tetangga rumah saya. Tolong jangan galak. Takutnya saya digebukin sama dia ntar di rumah. Aduh, ini berani. lagi masuk lagi ini anak Berlan ini. Lanjut. Ini apa ya? Izin Pak, izin. Saya mau ini menanggapin dari POG, izin ya Pak ya. Dari Mas POG, ini nanti silakan ya para guru-guru yang lain. Dari pihak Kristen kan juga ada itu proses kejadian itu berapa hari. Tapi kalau menurut saya dari pertanyaan beliau itu adalah, mana tadi pertanyaannya? Oh ini, Gurunda, kalau Allah berfirman berkata-kata kenapa butuh 6 hari? Padahal seharusnya gitu ya. Padahal kalau berkata-kata aja cukup 1 menit aja bisa kan gitu. Nah, kalau saya sih menjawabnya gini ya. Inilah logika Tuhan. Nih menurut saya ya, logika Tuhan itu. Kenapa saya bilang logika Tuhan yang akan diwariskan ke manusia? Coba bayangkan, penciptaan sejak awal sampai akhir, mulai dari ada sampai dihancurkan, ditiadakan, itu terjadi dalam waktu yang sama, detik yang sama. Bisa nggak kita buat visual gambar di kepala? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Sampai di surga deh, dari mulai manusia pertama ada sampai di surga selama 1 detik. Tak, gitu. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Itu logika Tuhan namanya. Makanya dia pakai 6 hari untuk supaya logika manusia bisa bekerja. Bukan nggak bisa itu dalam 1 detik, 1 menit kelamaan sebenarnya. 1 detik aja. Yap. Awal sampai akhir selesai. Nggak akan bisa otak kita membuat visualisasi ya, abstraksi di kepala, gambarnya itu atau kejadiannya seperti apa sebelum kiamat sampai akhir dari kiamat terjadi dalam 1 detik. Kan gitu dia. Itu logika Tuhan menurut saya. Silakan Pak. Ini tadi Pak. Lanjut Pak. Ya itu bukan ditujukan kepada saya kan. Saya tadi sedang tertarik membahas masalah itu kan apa yang dipahami oleh mayoritas Kristen tentang firman itu kan. Yang tadi saya sedang jelaskan supaya sebenarnya tidak bingung kalau kita mengikuti Bible ya. Nah itu sebab berjuta-juta orang Kristen nggak bingung masalah ini, langsung ngecun gitu. Nah karena bedakan bahwa di dalam diri Allah itu ada firman, itu aja, ada sang firman, pokoknya yang melekat, yang tidak diciptakan, kekal, gitu aja. Di dalam diri Allah ada roh, nah, roh yang menghidupkan,
firman yang sebagai firman itu adalah kekuatannya. Nah, itu di dalam seperti itu. Itu yang kita pahami. Sehingga mayoritas orang Kristen ya tidak bingung. Kira-kira gitu. Jadi bedakan sang firman dan sang firman itu berkata-kata, menghasilkan kata-kata. Itu bedanya. Dari penjelasan Bapak itu saya mau nanya. Menurut Bapak, firman itu punya kehendak nggak, Pak? Ya, firman itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah yang menjadi kekuatan. Sepakat kita. Berarti kita sama lah, Pak. Berarti Pak dari agama Islam sama agama Kristen ya sama, Pak. Nggak ada beda. Berarti sama dong, Pak. Kalau firman adalah kehendak. Iya. Yang mampu menghasilkan kata-kata. Nah, dia terlalu tidak punya kehendak kehendak atau pikiran ya. Maaf, Tuhan kita analogikan seperti itu ya. Dia menurut orang Kristen dia bukan Tuhan. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tuhan kalau di Bible ya, Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak punya firman. Itu aja. Sebab segala sesuatu dijadikan memakai firman. Nah, gitu aja. Itu Mazmur 31 Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Jangan, Pak, jangan. Kalau menurut saya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman. Andai ya saya bisa berdoa dan doa saya dikabulkan, saya bakal marahi Pak. Isa Al-Masih, Isa alaihissalam atau Yesus Christ, Pak. Saya bakal debat secara akademis sama beliau itu. Kalau dia bilang, saya yakin saya lebih kenal Bapa kayaknya daripada Yesus Kristus. Kalau mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman, itu bahaya, Pak. Itu marah Bapak digituin nanti. Seolah-olah Bapak itu ketergantungan sekali dengan firman-Nya. Kan gitu. Sedangkan saya, andai saya bisu, saya aja manusia, Pak ya. Andai saya bisu, saya masih bisa berbuat segala sesuatu. Apalagi Bapak, Pak. Jadi Oke, terima kasih. Di dalam kebisuan Anda, ampanya Anda tidak bisa bicara. Ada suara loh. Di dalam diri Anda yang bisu, umpamanya, itu ada suara. Dia akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan suaranya itu dengan ini kalau orang bisu ya biasanya pakai bahasa isyarat. Bukan itu berasal suara dari itu. suara. Bukan dari suara. suaranya dia yang dalam hati itu. Dan suara itu harmonis antara Tuhan, Roh itu mereka. bukan Pak, bahasa tubuh itu bahasa, Pak. Jadi gini, Pak. Bahasa tubuh. Itu bahasa tubuh nggak akan bisa keluar. Boleh Tidak ada izin bahasa, masuk? tidak ada bahasa atau kehendak dari dirinya dia. Tidak Jangan marah-marah Pak, saya takut. Serius. Enggak sopan, Pak. Sorry. Bukan. Saya terlalu serius. Lupa terlempar granat lagi kebiasaan kayak dulu. Aduh, ada saudara saya Mas Budi ini, waduh, anak Berlan, jadi. Jadi kira-kira apa namanya? Terlalu keras saya tadi ya. Aduh, mohon maaf. Suara saya berarti suara isyarat itu firman juga, Pak. Suara malam. Gimana? Berarti suara isyarat itu firman juga itu menurut Anda? Firman kalau dia orang bahasa, itu tidak bisa bahasa bicara. isyarat. Tapi di dalam hatinya dia, di dalam dirinya dia kan ada suara yang mengaplikasikan melalui isyarat itu. Nggak mungkin. Nah, begitulah. Tadi mohon maaf. Boleh izin masuk, Pak. Lanjut. Pak, suara malam boleh saya bertanya? Siap. Oke, terima kasih waktunya. Pak, saya ingin menanyakan dan bikin saya penasaran nih relasi. Aduh, halo, tunggu dulu. Kamu saudariku, adikku, Goldian tuh sudah berkali-kali saya ingin sekali dialog sama Anda. Tapi sekarang Anda sendiri yang mau. Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah. Gimana Pak? Ya, jadi Apple. 1H sekarang, 1H. Boleh. Tapi boleh nanti saya masuk, mungkin tanya sedikit 3 menit atau 2 menit gitu. Lama pun boleh, Bang. Lanjut aja Bang Goldian. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Pak, yang bikin saya penasaran dan ingin tahu nih dari perspektif Bapak, relasi antara Bapak dan firman itu seperti apa? Apakah Bapak itu tidak ada firman? Nggak ada suaranya. Ya, halo, gimana? suaranya nggak ada. Putus ya? Oke, lanjut yang lain dulu deh.
Saya benerin sinyal. Enggak, bagus. Nah, ini bagus. Oke. Bagus. Cek suara saya jelas nggak? Ya, jelas. Tadi kecil tapi yang dibesarkan. Oke, terima kasih. Yang tanyakan itu relasi Pak dan Firman. Gimana sih pandangan Bapak akan hal itu? Apakah Bapak itu tidak bisa dikatakan Bapak kalau tidak ada Firman? Atau sebaliknya, atau Firman tidak bisa dikatakan Firman kalau tidak ada Bapak? Gimana? Atau dua-duanya saling bergantungan, simbiosis mutualisme gitu? Gimana Pak? Jadi ini pemahaman di Bible ya. Saya menjelaskan yang di Bible. Di luar Bible saya nggak bisa jelaskan. Di Bible mengatakan, dan kita lihat sendiri bahwa si Allah atau si Bapa itu dia tidak bisa ya berkata-kata tanpa memakai firman. Tidak bisa. Ya, jadi sangat harmonis sekali ya hubungan. Kalau kita mau bilang itu hubungan, ya itu firman itu ada di dalam diri Allah yang melekat, yang kekal. Bapa, firman dan roh itu melekat, bertiga itu melekat. Namun tidak bisa dipisahkan. Seperti yang kata Tertullianus kan, discreti non separate itu. Discreti berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Nangkep Pak. Oke, nangkep. Saya izin menanggapi. Jadi Bapak itu sebenarnya secara indirect atau tidak langsung itu mensifati Pak Firman, dan yang satunya roh itu saling memiliki ketergantungan, atau kalau dalam tanda kutip itu Tuhan Bapak bergantung satu sama lain, bukan begitu ya? Halo? Iya. Halo? Ya. Pertanyaan ulang tadi apa mengecil Gini. membesar? Oke, cek. Nah, jadi saya menangkap gini. Jadi tadi Bapak menjelaskan bahwa antara Bapak, Firman, dan Roh itu menurut Alkitab itu saling bergantung sama lain seperti rantai makanan. Jadi tidak langsung Bapak itu mencoba mensifati ketiga Tuhan itu bahwa mereka itu bergantung satu sama lain. Bukan begitu ya Pak? Bukan ketiga Tuhan ya, itu bukan satu Tuhan. Dari tiga gitu, tiga hakikat atau tiga persona kalau kata Tertullianus itu. Tri persona ya. Halo? Oh, ada suara. Ya. Putus-putus ya. Mungkin sinyal saya cek mata suara saya putus-putus, Pak. Bagus. Goldian yang putus-putus. Berarti benar ya. Oke, mungkin saya ulangin. Cek. Dengar nggak, Pak? Dengar. Oke, jadi yang saya tangkap dan yang bisa saya tafsirkan dari penjelasan Bapak bahwa ketiga persona itu memiliki hubungan yang khusus yang tidak dapat dipisahkan dan bergantung satu sama lain. Nah, jadi kita bisa menangkap suatu konklusi bahwa ketiga persona itu bergantung. Jadi secara tidak langsung Bapak itu mensifati ketiga persona itu atau satu hakikat Tuhan itu bergantung satu sama lain. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Tuhan yang transenden itu tidak memiliki ketergantungan atau terikatan, Pak. Ini seperti paradoks dan kontradiksi gitu kalau menurut pemahaman saya ya. Halo? Ya, halo, dengar suara saya? Iya, dengar. Boleh tambahkan dikit. Ya, oke. Biar dijawab dulu, Bang. Tiga itu tidak terpisahkan. Jadi satu, tidak ada perbedaan antara itu. Tidak ada maksudnya tidak bisa dipisahkan. Ya, bicara Bapak gantung satu, tapi ketergantungan saling menggantungkan gitu kan? Gini, prinsipnya gini. Tuhan itu tanpa ada suara itu bukan Tuhan, itu aja. Dia tidak ada harus memberi tidak ada Bapa gini, atau biar saya terangkan sedikit. Bukan Tuhan. Gini Pak, ketika kita Halo? Aduh, padahal ini bagus sekali nih sebenarnya, tapi saya sedikit boleh kalau Bang Goldian lagi suaranya agak Oke, lanjut. Putus ya kayaknya ya. Oke, Bang Goldian, saya lanjutkan. Ya. Insya Allah saya paham apa yang dimaksud Bang Goldian tadi. Jadi yang diinginkan itu
yang diinginkan itu Tuhan itu kan tidak bergantung pada sesuatu apapun, itu yang disebut Tuhan. Kapan dia bergantung pada sesuatu apapun, maka tidak bisa kita sebut sebagai Tuhan. Nah, itu bagaimana sanggahan dari Pak siapa tadi? Suara Malam. Suara Malam ya, Suara Malam. Ya, tidak ada saling bergantung di situ, tidak ada. Sekarang begini. Mereka harmonis, tidak bisa dibilang tidak saling bergantung, ya. Tapi kalau Tuhan itu dia tidak punya firman, itu bukan Tuhan. Nah, itu dia tidak punya roh, itu bukan Tuhan. Saling bergantung namanya itu, Pak. Kalau begitu. Gimana? Saling bergantung maksudnya? Maksudnya dia tidak. Maksudnya begini. Bapa tidak akan terdefinisi sebagai Tuhan tanpa ada Yesus, kan? Firman dulu, jangan dulu bicara Yesus, nanti panjanglah melebar nanti. Iya, sama kita saja. Spesifik aja. Kan ujung-ujungnya juga Anda akan bawa itu yang nanti dibilang 14. Ya nanti dibilangnya lagi pokoknya itu kalau tidak terspesifikasi nanti. Kita jangan lu bicara masalah Yesus nanti lain lagi sesenya. Ini aja dulu khusus masalah suara. Jadi itu tiga itu bisa dibedakan, maksudnya dibedakan bisa dibedakan tapi tidak diskretion tapi tidak bisa dipisahkan. Itu tiga itu tidak bisa terpisah. Jadi gimana ya, mau dibilang bergantung, yang tiga itu pokoknya tidak begini Pak, begini supaya dia fix bergantung atau tidak, Bapak jawab pertanyaan saya. Nah, apakah Bapak itu terdefinisi sebagai Tuhan kalau firman itu tidak ada? Ya, dia tidak terdefinisi sebagai Tuhan kalau dia tidak punya firman. Berarti dia bergantung, harus ada firman dulu baru. Nah, ya berarti dia bergantung, kan? Nah, itu makanya dalam arti bergantung bukan dia bergantung bahwa firman itu di luar dia. Jangan diartikan seperti itu. Firman itu udah waktu Tuhan ada sudah ada seperti kita ini. Di dalam diri kita ini ada suara, ada diri kita, ada roh kita itu. Jadi bukan suara dulu, baru dirinya dia, baru jadi Bapak mau bawa kita gitu kan nanti jadi triteos nanti. Ya, nanti Bapak mau pakai jadi analogi. Tuhan hadir, Tuhan ada, ya itu tiga itu udah melekat begitu. Nggak bisa dipisahkan. Ya, berarti ya Bapak mau bawa ke analogi tubuh, jiwa dengan roh, Pak, ya, begitu ya? Begitu, ya, kira-kira begitu. Yang jadi masalah Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupanya, serupa dia. Jadi kita kalau kita mau membayangkan Tuhan ya seperti gitulah kira-kira. Nah, nanti itu gampang. Yang jadi masalah, Pak, kalau Bapak mau pakai analogi tubuh, jiwa dengan roh itu enggak bisa, karena tubuh, jiwa dengan roh itu satu pribadi. Ya, tunggu. Kita lepaskan dulu itu masalah Tuhan aja dulu. Jadi munculnya Tuhan, kita nggak tahu dia kapan. Di Alkitab bilang dia Alfa dan Omega, ya, tidak berawal dan tidak berakhir, ya. Jadi ketidakberawalannya Tuhan, waktu Tuhan ada, kan dia bilang akulah Tuhan. Maksudnya Yahweh itu aku ada, ya, aku ada artinya kalau nggak salah, ya. Ya, keberadaannya Tuhan itu waktu dia berada itu sudah tiga itu melekat di satu hakikat. Nggak bisa Tuhan dirinya dulu, suaranya, baru firmannya. Kalau firmannya nanti belakangan, kapan dia mau menciptakan, atau firmannya duluan kapan, kayak gitu nantinya. Jadi keberadaan Tuhan pas dia ada, ya, itu tiga itu satu di dalam diri Allah itu yang kami pahami seperti itu. Nah, itu untuk memahami keberadaan Tuhan. Kita memahami Tuhan bukan keberjumlahan Tuhan, tapi keberadaan Tuhan seperti itu yang kita pahami orang Kristen berdasarkan Bible. Nah, beberapa ayat yang di Bible tapi harus ditelusuri, Pak, keberjumlahannya juga, karena kalau seandainya lah Bapak fokus kepada hal yang lain, tapi Bapak tidak sadar ternyata jumlahnya 3, itu jadi masalah nanti.
Makanya tadi coba kan saya fokus bilang dulu. bukan masalah keberjumlahannya, tidak. Orang Kristen memahami bukan keberjumlahan Tuhan, tapi keberadaan Tuhan. Seperti itu, bukan keberjumlahannya. Kalau kita sudah bilang Tuhan itu berjumlah, aduh itu sudah pemahaman triteos nanti. Jadi dengan pemahaman sama saksi Yehova seperti itu. Kalau kami mayoritas Kristen, ya itu memahami Tuhan, keberadaan Tuhan seperti itu, bukan keberjumlahan Tuhan. Ini yang jadi masalah. Jadi ada orang yang ngaku Kristen, tapi memang ada di Kristen ya nggak bisa lagi itu rahasia umum bahwa ada saksi Yehova yang mengartikan atau keberadaan Tuhan beda sama mayoritas, ya. Triteos juga beda sama yang mayoritas. Kemudian Unitarian beda, mereka memahami Tuhan itu 3, Bapa itu sendiri, Firman itu sendiri, kemudian Roh itu sendiri. Nah kami yang mayoritas tidak memahami seperti itu. Jadi mohon maaf saja, jangan disamakan kami dengan yang ada yang setahu saya 3 aliran itu ya. Tapi mayoritas memahami Tuhan adalah keberadaan Tuhan adalah seperti itu. Tuhan itu ada di dalam diri ada di dalam Tuhan itu ada diri Tuhan, ada firman Tuhan dan Roh Tuhan. Nah gitu, itu satu pas dia muncul umpamanya kita analogi pas Tuhan itu ada, itu 3 sudah begini menyatu gitu. Kita sepakati saja satu dulu Pak supaya diskusinya tidak kemana-mana ya. Saya sudah screen Tapi maaf, layar. terlalu keras sekali ya. Tidak aman. Ya. Nah, jadi Tuhan itu ada satu, betul Pak ya? Iya, satu. Sepakat? Iya, saya sepakat, Anda pun sepakat. Kan? Nah, ini satu Tuhan. Afwan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan 1, apakah Tuhan itu satu? Ya betul, Tuhan satu kan? Satu. Ya, Sema Israel. Anggaplah ini Tuhan yang satu itu yang saya blok. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, apakah Yesus itu Tuhan? Jangan dulu ke Yesus. Iya, jangan. Tidak harus Pak. Atau apakah firman apakah Yesus itu Tuhan ya? Ya kalau pemahaman orang Kristen seluruhnya ya, baik pun dia itu yang tadi saya bilang ya Yehova maupun Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Walaupun dia saksi Yehova ya, dia bilang begitu. Triteos juga bilang begitu. Namun cuma bedanya mereka Tuhan itu ada 3. Nah, cuma bedanya itu, kalau kita tetap satu. Bilang Yesus adalah Tuhan ya, Yesus adalah Tuhan. Ya betul. Ya, oke. Nah, sekarang berarti apakah Tuhan satu itu ya betul kan? Tuhan satu, sepakat. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Menurut Bapak ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ini yang nomor 3 ini, anggaplah satu Tuhan itu Pak. Bisa? Nah, boleh. Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan yang satu ini? Betul, Tuhan yang satu itu. Ya. Nah, sekarang apakah Bapa itu Tuhan yang satu ini? Betul, Bapa itu adalah Tuhan yang satu. Berarti Yesus adalah Bapa kalau begitu. Bisa diartikan begitu juga. Nah, berarti Bapa. Berarti Bapa menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya Yesus Bapa. Ya. Tunggu Pak. Sementara Pak tunggu. Berarti Bapak Yesus adalah Bapa. Tunggu. Dulu. Ya, aneh memang bagi yang aneh mendengar dia pasti tahu. Ya, enggak masalah. Nanti saya lanjut Pak. Ya. Lanjut terus. Nah, berarti anggaplah nomor 3 ini. Berarti Yesus adalah Bapa ya? Bisa dibilang gitu, Yesus adalah Bapa. Sebenarnya, tapi kalau sama Tritunggal ini saya akan diomel. Ini saya sebut. Tapi untuk bisa dipahami aja. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, sekarang berarti Bapak menyimpulkan bahwasanya Yesus adalah Bapa. Nah, yang ingin saya tanyakan, coba dibuka Matius 27 pasal 46. Iya itu. Apa kira-kira? Saya buka dulu Pak ya. 8 kali. 27 48 kali. 46. Oh, 46 ya. 27 Matius 27 ya. Ya.
Nah, tunggu, ini yang nomor 5, 6, 7 ini sudah disepakati Pak ya. 1, 2, 26. 3. Nah, ini sudah disepakati ya. Kita sepakat ini. Yang Bapak pahami. Ayat berapa? 46 ya? Ya. 46. Ya. Mulai dari jam 12 ke 8. Matius apa ya? Apa? Matius ya? 27. Matius 27. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Oh, itu ya. Oke. Iya. Eli nama sahabat Tuhan itu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya Yesus itu sama dengan Bapak, seperti yang Bapak sepakati tadi yang nomor 3 ya. Nah, itu Yesus itu berarti Bapak bicara dengan siapa di situ? Ya. Yesus itu dia apa? Tunggu. Yesus sedang mengutip Mazmur ini. Ya. Tidak ada yang mengutip Mazmur situ, Pak. Tidak ada. Boro-boro Ini orang dia Mazmur 22. ketakutan masa sempat-sempatnya mengutip Mazmur. Ya, dia sedang mengutip Mazmur 22. Yes, coba buktikan Mazmur 22. Kalau menurut saya sih. Tunggu tuh. Dia sedang mengutip Mazmur 22 ya. Ya, coba buka dulu ya, coba. Kita buka Mazmur 22 ayat 2 ya. Untuk pemimpin doa langsung ke dua-duanya. Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dari tidak menolong aku. Nah, itu kan konteksnya ini di waktu Yesus disalib, itu di bawah kaki salib Yesus itu ada perempuan-perempuan yang menangis. Ini ditujukan kepada ini. Bukan dia kan yang mengutip Mazmur 22 ayat 2. Nah, sekarang itu lirik lagu Daud, Bang. Begini Pak. Halo. Nah, sekarang kedengaran suara saya? Kedengaran sekali. Oke, sekarang begini. Nah, kan tadi Bapak katakan di situ tidak terpisahkan ya? Iya, tidak terpisahkan. Nah, coba Bapak perhatikan kembali itu perkataannya itu. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau sudah meninggalkan itu namanya apa, Pak? Kabur. Ini apa dia mengutip begini. Dia mengutip Mazmur 22 ayat 2 ya. Nah, dia mengatakan ini ditujukan kepada orang-orang yang dibawa kasih salib itu yang perempuan-perempuan itu. Nah, nyambung. Halo. Coba baca sampai habis Pak, satu perikop Pak, bisa nggak Pak? Satu ayat lah, satu lembar lah, satu baris. Itu berapa orang yang 5 ayat. Jadi gini Bang, maksudnya orang Kristen itu begini. Waktu Yesus lagi disalibkan itu, dia bersenandung menggunakan kalimat-kalimat Daud untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang menyaksikan dia disalib bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang ada di Zabur, di Mazmur itu. Gitu yang dialaskan, yang alasannya mereka orang-orang Kristen. Iya. Gitu ya Pak ya? Bener kan? Iya, betul. Udah basi tapi Pak Wendur. Ya kan kita pernah bahas. Lanjut. Pernah kita bahas. Padahal lanjut, padahal itu adalah seruan Israel waktu itu doanya tidak terkabulkan itu. Seruan orang Israel. Jadi nggak nyambung. Makanya jangan cuma satu ayat itu aja. Harus baca satu perikop lah gitu. Maksimalnya gitu. Bang Wendur, ya. Gini Bang, lanjut. Sebentar. Bang Wendur, boleh gak saya tanya gini aja dan singkatnya Bang Wendur. Bang Wendur percaya gak Yohanes 1 ayat 1 itu sebagai firman Tuhan? Ya, kami orang Kristen umumnya percaya itu firman Tuhan yang diwahyukan. Itu firman Tuhan Yohanes real, suci dan bersih, benar ya? Betul, itu kan penulisan yakin ya? Itu yakin ditulis oleh Wahyu pewahyuan yang diterima oleh si penulis ya, Yohanes penulis ya. Oke. Ini kita larinya ke sini juga. Terus Pak Wendur juga meyakini bahwa Yesus itu adalah yang harus Pak Wendur ikuti selama ini kan? Ya. Sesuai, amin. Ya. Wajib ya? Wajib. Sangat. Ya, Orang Yohanes Kristen 14:15 ya, itu dasar Pak Wendur untuk mengikuti Yesus ya, di Yohanes 14:15. Ya, Yohanes 15, banyak. Yohanes 14:15. Yohanes 15, 14 ya.
Banyak itu juga ya. di situ. Ya. Barang siapa yang mengasihiku maka dia harus mengikuti aku, kan begitu kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Betul. Oke. Firman ya. Sekarang saya mau nanya Pak Wendur. Pada saat Yesus disalibkan, itu Yesus itu apakah Tuhan yang mati ataukah manusianya yang mati? Manusianya. Tolong jelaskan secara tepat, padat, dan singkat. Ya, kematian Yesus jatuh kayu salib kan sudah dijelaskan oleh Korintus itu kan. Itu adalah yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Oke. Itu sudah dijelaskan oleh Korintus berapa ya? Saya lupa itu. Korintus berapa sekian lah ya kata Paulus lah itu ya. Oke. Kalau Pak Wendur tadi menyatakan bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu Pak Wendur mengatakan bahwa itu firman Tuhan yang suci. Iya. Tolong tunjukkan nama itu saya, tolong tunjukkan nama saya di ayat itu yang menyatakan ada ilahinya juga. Coba buka Yohanes 1:14. Di situ kalau ada kata-kata ilahi, hari ini juga saya percaya dengan Yesus itu. Dibaptis. Ya, Yohanes 1 ayat 14 itu kan menjelaskan bahwa firman menjadi manusia kan. Artinya firman itu secara keseluruhan bulat-bulat itu jadi manusia yang berdiam di antara kita. Nah, gini. Sorry Pak Wendur ya. Pak Wendur udah tahu siapa saya kan? Saya nggak baca kitab Anda, nggak baca kitab Anda. Saya bicara sesuai dengan hafalan saya ya. Jadi di sana Yesus itu menjadi manusia dan berdiam diri di antara kita. Artinya di situ, di dalam ayat Yohanes 1:14 tidak ada kata-kata Tuhan. Yang ada adalah firman bulat-bulat, keseluruhan, semuanya itu menjadi manusia. Lalu di Korintus, si Paulus menyatakan bahwa yang mati adalah manusia dan yang nggak mati itu adalah Tuhan. Sedangkan Yesus menyatakan di kitab Matius, di kitab Yohanes 14:15 harus mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyatakan untuk menyembah kepada Allah yang Esa dan aku adalah yang diutus. Lalu dikatakan lagi pada salib itu katanya orang-orang gereja, bapak-bapak gereja bahwa yang disalibkan itu adalah manusianya, sedangkan Tuhannya itu kekal. Why? Kok bisa seperti itu maunya mereka? Ya, kok bisa seperti itu maunya mereka? Stay tune dulu untuk dialoger dari Muslim dan juga kekristenan. Kita akan lanjut lagi ke konten berikutnya karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih yang sudah stay tune di channel-channel yang kita sayangi, di channel Zulkifli M. Abbas Official, MMCI, dan juga Triun Slayer Comment Center, Unik Riva Mau TV, saluran online channel, dan juga channel-channel yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, habis.